Bab 171. Dirty Mind. Saat ini Aryo duduk cemas di tepian ranjang. Tubuhnya bergetar, hatinya berdesir, dan jantungnya berdebar. Keringat dingin membanjiri sekujur tubuhnya yang masih mengenakan setelan jas lengkap bersayap. Hanya bola matanya yang berputar dan mengedar melihat ke sekeliling. Menyapu penampakan dekorasi kamar pengantinnya yang sungguh sangat membuat bulu kuduk berdiri. Biasanya, kamar pengantin dipenuhi kelopak bunga mawar yang wangi semerbak, tapi saat ini kamarnya hanya dipenuhi dengan replika pohon bambu dan semerbak aroma kemenyan yang menusuk. Ya Tuhan, kenapa aku diberikan istri jelmaan setan begini? Apa salah dan dosaku, ya Tuhan? Aryo mengusap dada dan menelan ludah dengan berat. Tak menyangka jika wanita yang diperistrinya sangat-sangat nyeleneh seleranya. Pengantin laki-laki itu masih saja terus merutuki nasibnya saat kemudian terdengar derit pintu terbuka disusul langkah seseorang yang mendekatinya. Kenapa belum buka baju? Tanya wanita itu sambil menggosok rambut yang basah menggunakan handuk kecil. Aryo mengangkat pandangan dan memandangi wajah polos istrinya tanpa sapuan makeup. Satu hal yang patut disyukurinya saat ini bahwa wanita itu sangat-sangat cantik. Antara beruntung dan tidak beruntung mempersuntingnya. Laki-laki itu belum sempat membalas perkataan istrinya, saat wanita itu sudah mendekat dan membuka kancing jasnya. Mau apa kamu? Tanya Aryo tergagap. Membantumu buka baju, jawab Ova santai dengan lanjut membuka kancing kemeja. Bukannya aku sekarang istrimu. Tugas istri melayani suami bukan? Aku bisa sendiri. Aryo buru-buru bangkit berdiri dan menjauh sambil membuka jas serta kemejanya. Ova meluruhkan tubuhnya duduk di tepian ranjang dan mengangkat satu kaki menyilang di atas paha. Piyama handuknya tersingkap dan memperlihatkan kaki jenjang yang mulus. Bola mata Aryo langsung membulat penuh melihatnya. Bukannya memperbaiki letak handuknya. Istrinya itu malah menurunkan kakinya kembali dan membuka pahanya lebar-lebar hingga intinya langsung terlihat. Bukan lagi bola mata Aryo yang mau melompat keluar, tapi darah langsung muncrat keluar dari hidungnya. Dasar laknat kamu, Fa, seru Aryo buru-buru berlari masuk ke dalam kamar mandi sambil membekap hidungnya yang mimisan. Bukannya merasa bersalah, Ova malah tertawa terpingkal-pingkal. Mandi yang bersih ya, baby. Kalau tidak mami yang akan memandikanmu, teriaknya sambil menahan tawa. Brengsek kamu, Fa, balas Aryo sama teriaknya. Tawa Ova kembali menggema. Astaga, lucu dan polos banget sih kamu jadi laki-laki, gumamnya masih saja tertawa. Ia lalu merebahkan tubuh ke tengah ranjang dan menatap langit-langit kamar. Terdiam lama sampai akhirnya kembali duduk saat mendengar derit pintu terbuka. Siap-siap ku kerjain kamu, gumamnya mengambil posisi duduk dengan gaya seksi. Begitu Aryo melangkah mendekat, matanya langsung menelusuri penampilan suaminya yang hanya menggunakan handuk sebatas pinggang. Laki-laki itu berjalan kaki sambil menutupi dada menggunakan kedua tangan karena canggung. Senyum Ova terkulum melihatnya. Sudah siap, Ova bertanya seraya bangkit berdiri. Si siap untuk apa? Tanya Aryo balik dengan refleks melangkah mundur. Ova mengedipkan satu mata dengan genit. Bukannya menjawab, ia malah membuka piyama handuknya hingga jatuh ke lantai. Dalam remangnya cahaya lampu, Aryo bisa melihat keseluruhan tubuh istrinya dalam keadaan sadar sepenuhnya. Seksi, satu kata yang langsung tercetus dalam pikirannya. Dadanya langsung bergemuruh hebat, pikirannya berlarian dan membuatnya langsung on fire. Ova kembali mengedipkan satu mata, berbalik dan melompat naik berbaring ke ranjang dalam posisi menelungkup. Ayo, naik perintahnya. Aryo langsung menatap bingung wanita itu. Naik kemana? Tanya Aryo bingung. Naik ke atas. Kemana lagi? Ke atasmu, tanya Aryo memperjelas sambil menelan ludah susah payah. Tentu saja, kamu mau naik kemana lagi? Tapi kenapa posisimu terbalik? Mau lewat belakang? Ova mendengus kesal lalu menoleh ke belakang. Memangnya kamu pikir aku menyuruhmu apa? Lah, kamu menyuruhku apa? Aku menyuruhmu naik menginjak-injak punggung dan bokongku, rasanya pegal sekali. Oh, bilang dong, aku pikir kamu sudah ngajak battle, dengus Aryo kesal. Makanya itu pikiran jangan kotor duluan. Nah, kamu mancing dengan langsung bugil, siapa yang gak berpikiran kotor? Jangan cerewet, ayo naik cepat, perintahnya ketus. Aryo membuang napas kasar dan akhirnya naik ke atas ranjang. Derit ranjang terdengar jelas saat ia naik berdiri. Aku berat loh, tidak takut tulang-tulangmu patah. Ya jangan naik sekaligus dua kaki, satu kaki saja, Aryo mencibir dan mendelik mengejek wanita itu, walau begitu ia dengan patuh mengikuti perintahnya. Tanpa disadarinya, beberapa orang menguping dari depan pintu kamarnya. Enak, Ova memekik sekaligus mendesah keenakan saat suami barunya sudah mendominasi di atas tubuhnya. Mantap, lagi, lebih keras lagi, lebih kuat lagi. Yakin? Tanya Aryo dengan nada tidak tega. Aku suruh lebih kuat lagi, ya lebih kuat lagi. Tapi tulang-tulangmu bisa remuk. Beratku 3 kali dari berat badanmu, seru Aryo mulai kesal. Yang rasakan aku, bukan kamu. Jangan jadi laki-laki lemah. Ayo lebih kuat lagi. Begini, tanya Aryo seraya menguatkan tenaganya. Nah, ini baru mantap. Enak, terus, naik lagi, lebih kuat lagi. Desahan Ova terus menggema, sementara napas Aryo terdengar sudah ngos-ngosan. Fa, sudah, iya. Aku sudah capek, keluh Aryo, baru begitu sudah capek. Kamu laki-laki atau waria? Tapi serius, aku sudah capek. Lututku sudah lemas Fa. Sedikit lagi, aku belum dapat klimaksnya. Fa, please. Aku sudah capek. Ya, sudah. Sekarang kita gantian, seru Ova lantang. Orang-orang yang menguping di depan pintu langsung menelan ludah. Bara sampai tercengang memandangi Kai dan Dion yang saat ini bersamanya. Sebenarnya bukan niat mereka untuk menguping. Bara dan Kai hanya ingin melihat kondisi mental kawannya yang sepanjang acara terlihat seperti mayat hidup. Entah karena dandanan yang memang dibuat pucat seperti itu, atau karena sesuatu yang diancam oleh Ova, dan Dion pun takut jika kakaknya berbuat yang tidak-tidak pada Aryo. Jadilah ketiganya mendatangi kawannya itu bersama dan tak tahunya disambut dengan suara aneh dari dalam kamar yang ternyata tidak kedap suara. Ternyata kakakmu ganas luar biasa, Ko, seru Kai terkejut-kejut tapi kasihan si Yoyo. Kenapa staminanya langsung letoy begitu, tanya Bara terheran-heran. Kayaknya dia butuh suplemen biar jadi pejantan tangguh, ucapnya berapi-api. Sepertinya butuh jamu, ucap Kai. Jamu, iya, jamu buatan emakku pasti top chair. Kalau begitu suruh buatin, Kai.
Secepatnya, jangan sampai sahabat kita dikatain bencong lagi. Harga diriku sebagai teman dekatnya Yoyo dan sesama lelaki meronta-ronta. Aryo gak boleh diginiin. Sudah, ayo kita pergi, yang penting kita tahu kalau Yoyo baik-baik saja, panggil Dion. Nanggung, Ko. Bara tetap bertahan di depan pintu. Pantatmu masih biru, Bar. Belum cukup umur mendengar adegan dewasa. Kai menarik kerah jas Bara dan menyeretnya pergi. Dion bantu menarik tangan temannya itu. Sorry, begini-begini aku sudah jadi pejantan tangguh, tinggal tunggu lawannya. Seru Bara tak mau kalah sambil diseret terus sepanjang koridor hotel. Dari ujung koridor terlihat 3 wanita yang baru saja keluar dari pintu lift dan berjalan mendekat. Kalian dari mana saja? Tanya Akira. Kai, kenapa meninggalkanku lama sekali? Tanya Areta manja. Kalian ini keluyuran kemana? Tanya Bu Asih. Ketiganya bertanya serempak, bersamaan dan membuat 3 laki-laki itu kebingungan menjawab. Bara lekas menepis tangan kedua kawannya dari tubuhnya dan melangkah maju ke belakang Areta dan Akira. Suami-suami kalian, abis ngintip pengantin baru lagi ngadon Miss, Bu Akira. Lapor Bara. Apa? Pekik Areta dan Akira bersamaan. Bu bukan begitu, sayang, ucap Kai dan Dion pula bersamaan. Bohong, ngeles aja kalian. Mereka jelas-jelas ngintip, Bara kembali mengompori. Areta menatap tajam suaminya dan langsung menjewer telinganya, menyeretnya pergi. Akira pun melakukan hal yang sama. Bedanya ia tidak menjewer, melainkan mencubit perut suaminya sambil menariknya. Di belakang mereka, Bara tertawa lepas. Syukurin, umpatnya terbahak-bahak. Jadi kamu mau jadi biangkerok? Bara menelan ludah dan menoleh. Ia lupa kalau masih ada satu makhluk di belakangnya. Dan tawanya seketika menjadi ringisan saat Bu Asih juga menjewer telinganya dan menariknya pergi. Sementara, di kamar pengantin tadi, suara jeritan Aryo terdengar melengking-lengking. Fa, kamu ini memijat atau mengajakku smackdown, teriaknya sambil meringis kesakitan. Sama sekali tak mengira tubuh istrinya yang langsing sinset, bahkan seperti kekurangan daging bisa memiliki tenaga yang sangat kuat. Bisa membanting-banting tubuh tingginya dengan mudah di atas ranjang. Jangan cerewet, pokoknya nikmati saja. Nikmati sih nikmati, tapi kalau dibanting begini yang ada patah tulang, tenang saja, nanti aku uruskan asuransi untukmu. Waduh, Aryo buru-buru berkelik, mendorong Ova dan melompat turun dari ranjang. Namun, Ova lebih lincah menjambak rambutnya hingga kembali jatuh berbaring di ranjang. Fa, please, jangan sakiti suamimu yang baik hati ini. Aku masih ingin hidup, mohonnya. Memangnya siapa yang menyakitimu? Aku hanya mau memberikan pelayanan ekstra. Ayolah, come to mama. Ova melengkungkan senyum penuh arti. Dasar istri gila, teriak Aryo yang kini sudah dilompati kembali oleh istri perkasanya. Entah karena benar-benar lelah atau merasa rileks oleh pijatan keras Ova, Aryo akhirnya jatuh terlelap dengan sendirinya. Melihat Aryo sudah tak bergerak, Ova tersenyum tipis lalu turun dari tubuh suaminya. Menarik selimut dan menyelimutinya. Terdiam lama memandangi laki-laki yang sudah mendengkur dengan kerasnya. Ia mengusap lembut kepala Aryo lalu pelan mengecup keningnya dengan lama, sebelum akhirnya ikut membaringkan tubuh di samping suaminya itu sambil memeluk dengan erat. Have a nice drink baby. Lirihnya. Bab 172. Terkai, Kai. Pukul 8 pagi tepat, mobil merah mengkilap milik Areta sudah memasuki pelataran gedung Pels dan langsung masuk ke dalam area privat parkir di mana mobil Akira sudah terparkir rapi lebih dulu di sana. Ikut memarkirkan mobilnya tepat di samping mobil sedan mewah berwarna hitam milik Akira tersebut. Jadi, kamu masih tidak mau berjalan masuk bersama denganku? Tanya Areta sambil membuka seatbelt lalu memutar tubuh sepenuhnya menghadap pada Kai. Iya, sayang. Bukannya kita sudah membicarakannya di rumah tadi dan saling sepakat? Tanya Kai sambil tergesa-gesa mengambil tas ranselnya dari jok belakang dan memakainya. Mata Areta tak lepas sedikit pun dari mengamati setiap pergerakan suaminya. Kenapa harus dibuat ribet begini, Kai? Tak bisakah kita masuk bersama-sama dan saling bergandengan tangan? Tak enak sama yang lain, sayang. Di sini aku hanya bawahanmu, jadi jangan perlakukan aku dengan istimewa. Anggap aku seperti karyawan lainnya, jadilah pimpinan yang adil, oke? Areta langsung membuang napas kasar dan memasang tampang cemberut. Cepat-cepat Kai menarik tangan mulus istrinya dan menggenggamnya. Sayang, iya, aku mengerti, ucap Areta ketus. Kai tersenyum tipis melihat bibir istrinya yang mengerucut ke depan, ia langsung mengusap pipinya dengan gemas. Yang ikhlas dong jawabnya. Areta memutar bola mata, mendelik kesal pada suaminya. Menghela napas, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Iya, Kai, aku mengerti. Pintar, ini baru istri solehahnya mas-mas. Kai menarik tubuh istrinya lalu memeluk sambil mengusap lembut punggungnya. Sekarang saling dulu, lanjutnya melepas pelukan dan menjulurkan tangan kanannya. Areta segera menerima tangan Kai dan membawanya ke hidung serta mulut untuk dicium dan dikecup. Kai balas dengan mengecup lembut kening istrinya itu. Aku masuk duluan, selang 15 menit baru kamu masuk. Ya, lanjut Kai memerintah sambil membuka pintu mobil dan keluar. Areta buru-buru menarik tangan Kai sebelum satu kakinya ikut turun menapak tanah. Kai spontan menoleh. Ada apa lagi, sayang? Kamu melupakan sesuatu. Mata Areta berbinar penuh harap. Kai menaikkan alis sekian detik lamanya lalu tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan istrinya. Kap kecupan lembut dihadiahkannya di bibir merah nan menggoda Areta. Ini, kan, Areta langsung mengangguk diiringi lengkungan senyum. Sekarang kamu sudah tidak lupa. Aku berusaha untuk lebih peka sekarang. Kai mengusap puncak kepala istrinya dan kembali mengecup bibirnya sekali lagi. I love you, Miss-Missku. I love you too, Mas-Mas. Aku masuk, ya, izin Kai seraya memandang satu tangannya yang masih dipegang oleh istrinya. Kembali Areta mengangguk dan melepas Kai dengan perasaan yang masih tidak ikhlas. Seolah melepaskan kepergian suaminya ke medan perang. Padahal mereka akan bertemu lagi dalam ruang lingkup kerja yang sama. Menatap punggung suaminya itu yang berjalan lurus ke depan sambil membawa tas ransel yang sama sekali tak mau diganti dengan tas mewah yang sudah disiapkannya. Kalau kamu benar-benar sayang padaku, maka kamu akan berbalik dalam hitungan ketiga. 1, 2, belum selesai hitungan ketiga, Kai di depan sana sudah berbalik ke belakang sambil mengibaskan tangan dan memamerkan senyum khasnya. Areta langsung jejingkrakan bahagia seperti monyet yang dikasih pisang sesisir. Ya ampun, Kai menyayangiku. Dia benar-benar menyayangiku, pekiknya heboh sendiri sambil menepuk-nepuk wajahnya yang mendadak terasa panas.
Jantungnya pun bertalu-talu seperti sedang dangdutan di dalam sana. Ia cepat-cepat mengeluarkan ponselnya dari dalam tas tangan Birkin berbahan kulit buaya asli, dan mengarahkan kamera pada suaminya yang sudah berjalan sejauh beberapa meter di depan. Membidik dan mengambil tangkapan gambar tubuh belakang suaminya itu. Ayo balik lagi Kai. Sekali lagi, harapnya dengan terus membidik kamera ke arah suaminya. Entah mendapat telepati atau karena jiwa mereka yang sudah seperti saling menyatu, Kai tiba-tiba kembali berbalik dan tersenyum. Lagi-lagi Areta jejingkratan heboh sampai mobilnya ikut bergerak-gerak, sementara jarinya tak berhenti mengambil potret suaminya dari berbagai pose. Wah, aku semakin terkai-kai, mas-masku, cinta-cintaku, aku sayang padamu. Areta mengecup-ngecup layar ponselnya seperti orang gila. Kai yang berjalan di depan sana sampai mengerutkan kening melihat mobil istrinya bergerak-gerak aneh. Dia sedang apa? Gumam Kai heran. Laki-laki itu hendak kembali berjalan melihat istrinya, tapi urung saat Bara menegurnya. Lihat apa? Tanya Bara. Oh, bukan apa-apa. Kai menggeleng lalu berbalik sepenuhnya dan berjalan bersama Bara masuk ke dalam gedung kantor. Miss mana? Kalian tidak datang bersama. Kami datang bersama, tapi aku turun duluan dan menyuruhnya untuk menunggu di mobil dulu. Nanti baru masuk. Wah, keren. Baru kali ini ada karyawan yang bisa menyuruh bosnya menunggu. Dia kan istriku. Kalau dia istrimu kenapa kamu malah menyuruhnya menunggu, bego? Kenapa gak sekalian masuk bersama-sama? Bara geleng-geleng kepala. Kai hanya menanggapi dengan tersenyum. Oh, iya. Sudah dapat kabar dari Yoyo? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Kata Koko, Yoyo dan Ova pagi ini berangkat ke Bali untuk bulan madu. Bali, kupikir akan keluar negeri. Katanya Ova sudah bosan di luar negeri. Pengen suasana eksotik, masih mending dia milih Bali, coba kalau minta ke Gunung Semeru. Bromo atau Gunung Jayawijaya sana di Papua. Bisa mampus si Aryo, cerocos Bara. Iya juga iya, tapi, semoga saja Ova tidak menenggelamkan Yoyo di laut, lanjut Bara sambil bergidik ngeri, Kai pun ikut ngeri membayangkan. Keduanya terus berjalan masuk dan naik lift bersama sambil menghibahi kawan mereka. Percakapan keduanya baru berhenti begitu sampai di lantai tempat ruangan kerja mereka dan antre mengabsen pada mesin fingerprint. Pagi, semua, sapa Kai pada semua staf lainnya dengan ramah, termasuk dengan staf-staf perempuan yang berpapasan dengannya. Bukannya membalas sapaannya, staf perempuan itu langsung membuang muka. Kai menggaruk pelipis kebingungan dan langsung menempati meja kubikelnya. Bara pun ikut duduk ke tempatnya di samping meja Kai. Seperti biasa, Kai langsung mengaktifkan layar komputer di atas mejanya dan mulai bekerja. Akan tetapi semakin lama, ia merasa bergidik seakan banyak pasang mata menghunjam ke arahnya. Kai lekas menoleh ke sekitar dan mendapati beberapa staf perempuan yang langsung buru-buru mengalihkan perhatian sambil menyibukkan diri. Tapi begitu Kai berbalik, mereka kembali diam-diam memandangi. Dan begitu Kai kembali melihat mereka, lagi-lagi mereka membuang muka. Aneh, kenapa aku merasa seperti diperhatikan? Kai kembali menggaruk-garuk kepala lalu menggeser kursinya mendekati Bara. Bar, kamu merasa ada yang aneh dengan staf perempuan tidak? Aneh, aneh gimana? Bara menaikkan satu alis tak mengerti. Oh, bukan apa-apa, mungkin hanya perasaanku. Kai menggelengkan kepala dan membuyarkan prasangka. Namun, keanehan semakin terasa saat Kai mendatangi meja mereka untuk memberikan hasil kerjanya ataupun mengajak mereka bicara, semuanya seperti sengaja menghindar. Kenapa Kai? Tanya Bara melihat Kai mengerutkan keningnya. Itu, kenapa staf perempuan seperti jaga jarak denganku? Wajarlah, kan kamu suami bos mereka. Tapi kemarin-kemarin tidak begitu. Entah benar atau tidak, tadi di jalan aku mendengar Hilda si Ratu Gosip bilang kalau kemarin dulu staf perempuan itu dipulangkan hanya karena Miss cemburu melihatmu dekat dengan mereka. Yang benar, Astrisia, enggak tahu saya. Kamu tanya saja sama istrimu, tapi kenapa sampai segitunya? Kan kasihan mereka, daripada mikir mereka, lebih baik kamu mikir istrimu, kenapa sampai sekarang belum datang juga? Dia gak mati keracunan di dalam mobil, kan? Has, sembarangan. Kai menoyor kepala Bara yang asal ngomong lalu buru-buru kembali ke mejanya seraya mengeluarkan ponsel dari dalam saku dan menghubungi istrinya dengan cemas. Kai, Reta mana? Tanya Akira yang berjalan dari arah ruangannya. Ini, aku baru meneleponnya, jawab Kai seraya menunggu panggilannya terhubung. Kalian tidak datang bersama, kami datang bersama, tapi masuk terpisah. Akira mengerutkan kening dan geleng-geleng kepala. Berbalik badan, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan adiknya. Sementara Areta yang masih terpaku memandangi potret suaminya dari layar ponsel langsung tersentak saat menerima panggilan telepon dari Kai. Bukannya langsung menerima panggilan itu, Areta malah berkaca lebih dulu pada cermin depan sambil memperbaiki tatanan rambutnya, tapi kemudian tiba-tiba ngebak saat tersadar jika Kai tidak sedang melihatnya. Astaga, kenapa aku jadi blon begini? Ais, ia menepuk jidat dan buru-buru menerima panggilan telepon suaminya. Ya, Kai, kenapa masih belum naik? Tanya Kai di ujung sambungan. Sudah 15 menit, ya. Astaga, sayang, ini bahkan sudah hampir 1 jam. Kamu baik-baik saja, kan? Sudah 1 jam. Areta memekik terkejut dan spontan menengok jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 9. Astaga, aku tidak sadar. Oke, aku segera naik, serunya dengan menutup panggilan itu secara sepihak. Kemudian mematikan mesin mobilnya yang sedari tadi menyala agar pendingin udaranya bekerja, lalu segera turun dari mobil dan memakai kacamata hitam bulatnya yang berukuran jumbo. Sangat kontras di kulit putihnya. Berjalan tergesa-gesa menuju pelataran gedung dan masuk ke dalam bangunan kantor sambil menjinjing tas tangan berharga miliaran rupiah. Begitu ia menginjakkan kaki di lantai ruangannya, seluruh staf mendadak menjadi tegang. Dari balik kacamata hitamnya, ia melirik semua staf perempuan dengan tatapan tak suka sambil melangkah melewati jejeran kubikel mereka. Istrimu, Kai, ucap Bara menyenggol lengan Kai yang serius pada layar monitor. Kai mengangkat wajah dan langsung menghela napas lega melihat istrinya, kemudian menggeleng cepat saat menyadari kaki istrinya itu hendak melangkah ke arah mejanya. Mendapat isyarat penolakan, Areta lekas berbalik dan melangkah masuk ke dalam ruangannya dengan mengentak-entakkan kaki kesal. Dari mana saja kamu? Cecer Akira begitu melihat Areta. Areta mengabaikan pertanyaan itu dengan langsung menghempaskan tubuh duduk di kursinya dengan kasar lalu memutar kursi itu menghadap ke dinding kaca. Kenapa semua staf perempuan hari ini datang dengan pakaian yang sangat rapi? Tanyanya ketus.
Loh, bukannya mereka memang selalu rapi? Cek, bukan. Coba lihat baik-baik, hari ini mereka tampil cantik. Gerutunya, matanya menelisik satu persatu stafnya yang berjenis kelamin perempuan dan baru menyadari jika seluruh staf di lantai itu berpenampilan menarik. Astaga, kenapa perempuan di sini cantik semua? Kamu salah minum obat pagi ini. Akira memandang aneh adiknya. Kamu tidak sadar kalau kamu sendiri yang menerapkan standar penampilan untuk karyawan yang masuk bekerja di perusahaan ini. Iya, aku tahu. Tapi kenapa semakin hari mereka seperti mau meniru diriku? Lihat di meja ujung itu, biasanya dia memakai lipstik berwarna nude, kenapa hari ini memakai warna merah? Apa dia mengikuti warna bibirku untuk menggoda suamiku? Plak, Akira memukul kasar kepala adiknya. Kamu pikir suamimu itu aktor terkenal sampai membuat mereka tergila-gila? Cakep, cakepan suamiku juga, serunya lalu melangkah mendekati kursi Areta dan memutarnya menghadap ke depan, pada tumpukan file di atas meja. Bab 173. Mendampingi sang istri. Mata Areta membulat melihat tumpukan file di mejanya. Apa ini? Pekerjaanmu hari ini? Kenapa banyak sekali? Karena kita sudah kebanyakan libur. Apa tak bisa kamu yang kerjakan? Lalu kamu, aku mau memuaskan mata memandangi Kaiku. Areta kembali menoleh ke dinding kaca dan mengulas senyum lebar melihat suaminya. Cepat-cepat Akira menghalangi pandangan Areta dengan memasang tubuhnya berdiri. Apa sih? Minggir sana. Areta mendorong Akira, tapi kakaknya itu bergeming di posisi. Areta mendelik dan mendengus menatap Akira. Kembali bekerja, atau aku yang mengambil posisimu. Bola mata Akira melotot tajam menatap Areta. Iya, aku akan bekerja, jawabnya ketus. Kembali melihat tumpukan file dan memeriksanya. Bak memiliki dua kepribadian, ekspresi wajah manja dan uring-uringan sebelumnya langsung berubah serius. Surat kontrak kerja sama investasi sebelumnya, kenapa belum kamu tanda tangani? Oh, kata Kai kita tidak boleh gegabah menerima proposal sembarangan. Apalagi kalau belum jelas. Aku juga berpikir seperti itu. Baguslah. Kalau begitu aku akan menyampaikan permintaan maaf kepada mereka, ucap Akira seraya mengambil map berisi surat kontrak di atas meja dan masih bergeming di tempatnya. Kenapa kamu masih berdiri di situ? Agar kamu bisa lebih konsentrasi, atau apa perlu aku melapisi dinding kaca ini dengan stiker buram? Mau kubunuh kamu? Akira langsung cekikikan. Atau Kai saja yang kupindahkan ke divisi lainnya. Jangan coba-coba kalau tidak mau kupecat, pecat saja. Paling kamu yang pusing sendiri kalau aku tak ada di perusahaan ini, ledek Akira sambil meleletkan lidahnya. Aku tidak bisa membayangkan kalau kamu tidak melihat Kai dalam sehari. Kira, bercanda. Oh iya, yang kamu minta sudah aku siapkan, lanjutnya berucap sambil menyodorkan lipatan kertas ke atas meja. Apa itu? Tanya Areta balik. Bukannya kamu memintaku mencarikan Kai tempat kursus menyetir dan lainnya? Itu adalah nomor telepon dan alamat tempat kursusnya. Astaga aku lupa. Areta meraih kertas itu dan membukanya. Tempat gymnya khusus laki-laki, kan? Iya, klub bola, basket, bulu tangkis, renang. Tidak ada perempuan di sana kan? Astaga, Reta, kenapa sekarang kamu mendadak alergi dengan perempuan? Aku tidak mungkin memeriksa satu persatu dan memastikan perempuan di tempat itu. Bagaimana kalau kamu memasang CCTV saja di tubuh suamimu supaya bisa terus memantaunya dia bertemu dengan wanita atau tidak? Bukannya tersinggung, Areta malah menelaah perkataan Akira. Ia mengedip-ngedipkan mata memandangi kakaknya dengan penuh arti. Ide gila apa lagi yang kamu pikirkan? Areta mengulung senyumnya dan tersipu-sipu. Kalau begitu carikan seseorang yang bisa mengikuti Kai kemana-mana. Bodyguard, bukan. Seseorang yang bisa mengikutinya dengan diam-diam. Yang bisa menjaga sekaligus menjadi mata-mataku. Astaga, kamu mau menguntit suamimu sendiri. Bukan menguntit, tapi mengikutinya. Sama saja bodoh. Terserah kamu mau bilang apa, tolong carikan saja. Akira memutar bola mata jengah. Memangnya seberharga apa sih Kai sampai kamu segitunya? Sangat berharga, melebihi jiwa dan ragaku. Melebihi luasnya angkasa, dalamnya lautan, dan tingginya gunung-gunung yang ada. Selua asteris, sudah. Aku bisa ikutan gila kalau mendengar ocehanmu. Areta langsung tertawa renyah. Aku bercanda. Bagiku Kai itu tidak bisa diukur dengan apapun. Mungkin dulu aku tergila-gila oleh pesona ketampanan Atar, tapi aku tak pernah merasa gila seperti ini padanya. Pada Kai, perasaanku campur aduk. Kalau jauh sedikit saja aku merindukannya, tapi kalau dekat aku kadang jengkel padanya. Apa kamu tidak merasakan hal yang sama pada suamimu? Akira langsung mengedipkan kedua bahunya. Itu karena kamu wanita yang mati rasa. Kasihan si Kokoco itu. Koko, ralat Akira. Iya, Koko. Kasihan suamimu itu yang tidak mendapatkan banyak curahan cinta dari istrinya. Padahal dia sudah mencintaimu sejak masih ingusan. Maksudmu, kamu belum tahu? Tanya Areta balik. Koko belum cerita apa-apa padamu. Cerita apa? Kalau dia itu sudah suka, perkataan Areta terjeda oleh suara telepon di ruangannya. Akira lantas mengangkat gagang telepon dan menerimanya. Raut wajahnya mendadak menjadi tegang dan terlihat menyimak dengan serius. Ada apa? Tanya Areta begitu Akira meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya. Ada laporan dari Departemen Penjualan Produk, katanya salah satu departemen store membatalkan kontrak padahal produk yang mereka pesan sudah dalam proses packing di gudang utama. Kenapa mereka membatalkan? Katanya ada miskomunikasi antara pihak purchasing dengan staf marketing mereka. Purchasing membuka order tanpa mengkonfirmasi dengan pihak marketing yang memasarkan produk pesanan. Kenapa bisa begitu? Bukannya jarak order dengan produksi berselang sebulan? Harusnya mereka bisa mengkonfirmasi jauh sebelumnya. Aku pikir juga begitu, alasan mereka seperti dibuat-buat. Sepertinya ada yang mencoba menghasutnya, apa ini ulah Jacob lagi? Entahlah, aku juga baru mau mencari tahu. Lalu, berapa total kerugian jika dibatalkan? Kerugian mencakup biaya bahan dan produksi mencapai 15 miliar. Itu belum dihitung dengan biaya operasional. Cukup besar nominalnya jika dihitung keseluruhannya. Memangnya produk apa yang batal itu? Semuanya berupa pakaian pria, mulai dari kemeja eksklusif produk terbaru, celana kerja, pakaian dalam serta aksesoris pelengkap lainnya dalam jumlah pesanan yang besar. Areta mengerutkan kening dan memijat-mijat kepalanya. Satu tangannya bergerak mengetuk-ngetuk permukaan meja. Berikan data departemen store tersebut, biar aku datang menemui langsung pimpinannya. Ini adalah murni kesalahan dari pihak mereka, tidak logis kalau kita yang menanggung kerugian.
Setidaknya mereka harus bertanggung jawab. Areta bangkit berdiri dan meraih tas tangannya. Mau kutemani? Tak usah, aku akan memanggil Kai menemaniku. Dia sepertinya paham dengan ilmu marketing. Baiklah, kalau begitu aku akan mengerjakan sisanya. Akira lalu menggantikan Areta duduk di kursinya. Sementara Areta sudah beranjak keluar menuju ke depan meja kubikel Kai. Ikut denganku. Mendengar suara istrinya, Kai langsung mengangkat pandangan dari layar komputer. Kemana? Nanti aku jelaskan di jalan. Tapi aku sedang, ini darurat, seru Areta dengan serius dan lanjut mengayunkan langkahnya. Kenapa? Kai tanya Bara. Entahlah, katanya darurat. Kai cepat-cepat membereskan pekerjaan mejanya. Biar aku yang bereskan dan matikan komputernya, kamu susul cepat. Oke, Bar, thanks. Aku pergi dulu. Kai meraih ranselnya lalu buru-buru mengejar bos sekaligus istrinya yang sudah masuk ke dalam lift. Di perjalanan, Areta menjelaskan permasalahan perusahaan dengan mendetail dan meminta bantuan Kai. Kai pun lekas memeriksa dokumen yang terkait dengan surat kontrak mereka dan mempelajarinya dengan serius. Sejurus kemudian, mobil merah Areta sudah masuk ke pelataran perusahaan departemen store. Keduanya bergegas masuk ke dalam dan meminta bertemu dengan atasan mereka. Salah satu dari wanita di meja resepsionis itu kemudian mengantar keduanya menaiki lift dan sampai ke sebuah ruangan tempat pimpinan tertinggi mereka. Seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahunan dengan perut buncit menyambut mereka. Welcome to my place, Miss, sapanya ramah, hendak memeluk Areta. Tapi Areta lekas berkelit dan mendorong Kai ke depan. Bapak tidak tahu malu itu langsung tersenyum kecut. Kai pun mengutarakan maksud kedatangannya sampai akhirnya terjadi perdebatan sengit. Anda tidak bisa membatalkan secara sepihak, perusahaan kami bisa mengalami kerugian cukup besar jika kalian membatalkannya. Waduh, mau bagaimana lagi? Kami juga tidak bisa menerima produk Anda jika bukan produk tersebut yang konsumen minati. Tapi tetap saja Anda tidak bisa melakukan itu. Lagi pula dalam kontrak yang sudah disepakati, pihak kami sudah memberikan poin agar tidak ada pembatalan begitu produksi sudah berjalan 50%. Jika pihak Anda melakukannya berarti perusahaan Anda wajib membayar separuh dari biaya produksi. Kai menyodorkan berkas kontrak kerja sama ke depan bapak itu. Bukannya membaca kontrak tersebut, bapak itu malah menutupnya dan memandangi Areta penuh minat. Pak, tolong lihat kemari. Masalah perusahaan ada di meja, bukan pada wajah pimpinan kami, ujar Kai dengan jengkel. Iya, saya tahu. Saya tidak akan mangkir dari kesepakatan. Saya akan membayar sesuai penaltinya. Tapi bukannya lebih baik Anda melanjutkan pemesanan, dibanding membayar ganti rugi dan tidak mendapat apa-apa. Tahu apa kamu tentang untung rugi perusahaan saya? Tanya bapak itu dengan sewot. Mohon maaf, saya memang tidak tahu, tapi, kamu diam saja. Aku ingin berbicara dengan pimpinanmu. Bapak itu mengangkat tangan ke depan Kai memintanya berhenti bicara lalu mengalihkan perhatian pada Areta dengan genit. Saya juga merasa sangat tidak enak hati pada Miss yang cantik, tapi kalau Miss memang memaksa saya bisa saja menarik pembatalannya. Yang benar, Pak, tanya Areta berbinar. Tapi ada syaratnya. Kai mengerutkan keningnya. Apa itu? Bapak itu melirik Kai dengan tatapan tak suka. Tolong, bisa keluar sebentar. Saya ingin bicara empat mata dengan pimpinan Pels. Maaf, tidak bisa, jawab Kai lantang. Kurang ajar benar karyawan Anda ini, Miss. Maaf, Pak, tolong katakan saja, apa yang Anda inginkan. Tak usah berbelit-belit, ujar Areta berusaha menahan emosi. Miss, yang kita bicarakan ini persoalan pengeluaran yang cukup besar. Rasanya tidak etis kita membicarakannya seperti ini. Bagaimana kalau kita atur tempat dan bicarakan bersama? Bagaimana? Maksud Bapak, tanya Kai curiga melihat gerak-gerik laki-laki tua itu. Bisa diam tidak kamu? Aku bicara pada pimpinanmu, bukan denganmu, bentaknya, lalu kembali memandangi Areta. Areta berusaha keras memupuk kesabaran, menyembunyikan kedua tangannya yang sudah terkepal kuat karena tak terima melihat suaminya dibentak dan direndahkan. Kalau saja bukan karena perusahaan, sudah dipastikan ia akan mencabik-cabik orang tua itu. Begini, bapak itu semakin mencondongkan tubuhnya mendekati kursi Areta dan tanpa disangka-sangka langsung mengelus paha Areta yang mengenakan celana panjang. Areta langsung tersentak dengan bola mata yang melebar, baru akan menamparkan bapak itu, kepalan tangan Kai sudah lebih dulu mendarat di pipi orang itu. Membuatnya langsung jatuh tersungkur ke lantai dengan darah yang langsung menetes keluar dari hidungnya, brengsek. Berani-beraninya kamu memukulku, ini karena Anda telah berbuat pelecehan pada istri saya. Istri, bapak itu tampak terkejut dan langsung memandangi Areta dengan tatapan tak percaya. Kai lekas menarik istrinya ke belakang tubuhnya. Iya, saya suaminya. Kenapa? Ini tidak benar. Kalian sudah menjebak saya. Saya akan menuntut kalian. Marahnya. Silakan, saya juga akan menuntut Anda dengan tindakan pelecehan. Anda tidak hanya akan mendapat sanksi pidana, tapi sanksi sosial. Anda jelas tahu apa yang akan Anda alami, balas Kai seraya menarik tangan istrinya beranjak keluar. Tunggu, Kai, apa lagi? Aku belum membalasnya. Areta menarik tangannya dari Kai lalu berjalan kembali menghampiri bapak itu yang masih duduk di lantai sambil membekap wajahnya yang ngilu. Darah pun masih menetes dari hidungnya ke lantai, Miss. Areta menyeringai lalu mengayunkan kakinya yang berbalut stiletto tinggi menendang pangkal paha bapak itu. Seketika bapak itu meraung-raung heboh di lantai. Makan tuh, Miss, dengusnya lalu kembali melangkah pada Kai. Awas kalian, kurang ajar, aku akan buat perhitungan. Aku tidak akan tinggal diam, teriaknya memaki-maki. Sementara Kai dan Areta sudah berjalan keluar. Bab 174, jadwal untuk Kai. Bu, Kai dan Areta sama-sama kompak membanting pintu mobil dengan keras. Selang kemudian, mobil merah itu sudah melaju meninggalkan perusahaan yang membuat tekanan darah keduanya memuncak ke ubun-ubun. Brengsek, dasar orang tua mesum, teriak Areta dengan meledak-ledak. Pandangannya lurus ke depan. Kedua tangannya mencengkeram erat setir mobil sementara kakinya di bawah menginjak pedal gas kuat-kuat. Membuat mobil melaju seperti kesetanan dan menyalip-nyalip kendaraan di depannya. Biasanya, Kai akan memekik istighfar jika wanita cantik di sampingnya itu mengebut, tapi saat ini ia sama marahnya. Wajahnya tertekuk, rahangnya mengetat. Urat-urat lehernya terlihat berdenyut-denyut dengan napas memburu menahan gejolak emosi. Setelah jauh beberapa kilometer, Kai baru menoleh dan menegur istrinya. Kurangi kecepatannya, perintahnya tegas. Areta melirik, menarik napas panjang dan mengembuskan perlahan sebelum akhirnya mengikuti perintah suaminya. Mengurangi kecepatan laju kendaraan.
Apa orang itu selalu berbuat seperti itu padamu? Tanya Kai kemudian, memandangi serius istrinya. Tidak, ini pertama kalinya. Biasanya, kami hanya bertemu pada acara-acara tertentu. Tapi memang orangnya terlihat mata keranjang. Apa ada orang seperti itu selain dia? Aretha menoleh lalu menggelengkan kepala. Besok-besok kalau ada masalah dengan perusahaan yang pimpinannya laki-laki, biar aku yang temui. Kamu tak perlu lagi menemui mereka. Aretha melirik suaminya kesal. Sekarang ada masalah seperti ini kamu baru mau maju ke depan. Kamu baru mau mengaku dengan lantang sebagai suamiku. Maksudmu, Kai mengerutkan keningnya tak mengerti. Kalau kamu berniat melindungiku, mulai dari kandang sendiri. Di kantor sendiri kamu malu mengakuiku sebagai istrimu. Kapan aku malu mengakuimu? Buktinya kamu tidak mau berjalan bersamaku. Kamu menghindariku di kantor. Kamu tidak mau menyejajarkan dirimu denganku. Tadi saja, kalau aku tidak mengatakan darurat, kamu pasti tidak akan ikut. Bukan tidak mau, sayang. Aku hanya menjaga pandangan orang-orang. Aku ini bawahanmu. Itu karena kamu tidak percaya diri. Kamu terlalu pengecut. Aku sudah menyediakan pakaian terbaik untukmu, tapi kamu masih memilih yang sederhana. Aku tahu kamu tak ingin terlihat mencolok, tapi di sampingku mau tak mau kamu harus menyesuaikan diri. Kamu selalu merendahkan dirimu sendiri sehingga orang-orang juga melihatmu dengan rendah. Jika seperti itu, atas dasar apa kamu mau mewakiliku menemui mereka? Tentu saja sebagai Sua Asteris Kai sontak menghentikan perkataannya saat menyadari kesalahannya. Kenapa berhenti ngomong? Baru sadar, Kai langsung mengatupkan kedua bibirnya rapat-rapat. Jakunnya bergerak naik turun menelan ludah Kai, sayang. Aku sudah menurunkan ego dan gengsi dengan memilihmu. Aku berusaha beradaptasi dengan perbedaan di antara kita. Aku tidak mungkin lagi menurunkan diriku menjadi sejajar denganmu karena posisiku notabene adalah pimpinan perusahaan dari ribuan karyawan. Sekarang giliranmu, cobalah untuk beradaptasi dengan posisiku. Angkat kepercayaan dirimu. Aku juga ingin kamu berdiri di sampingku dan memperkenalkanmu pada seluruh dunia kalau aku tak sendiri. Agar orang-orang yang berniat berbuat kurang ajar padaku berpikir 1000 kali. Bukankah kamu pernah katakan kalau kamu akan terus mendampingiku? Mendukung semua apa yang kulakukan. Aretha menghela napas, menoleh melihat suaminya yang membisu dan terpaku, lalu kembali melihat ke depan dan melanjutkan perkataan. Kamu tahu, Kai, perkataanmu saat konferensi pers waktu itu masih terekam jelas di memoriku. Saat itu kamu terlihat sangat percaya diri padahal kita belum terikat apa-apa. Kamu sendiri yang berkata kalau kita bersama yang harus saling menyesuaikan. Bukan aku. Atau kamu, tapi kita. Kamu membuatku terpesona untuk pertama kalinya saat mengatakan akan selalu berdiri mendukungku. Bukan di depan untuk meninggalkanku. Bukan juga di belakang untuk melihatku, tapi di sisiku. Di sampingku sebagai penguat yang sewaktu-waktu bisa memapahku di saat lelah dan tak akan membiarkanku berjuang seorang diri. Sekarang, saat kita sudah bersama kenapa kamu malah melupakan hal itu? Kenapa membuatku berjalan di depan dan melihatku dari belakang? Kai lekas meraih satu tangan istrinya dari setir dan membawanya menempel ke pipinya. Maaf, sayang. Maaf, kamu pandai, Kai. Kamu memiliki banyak potensi untuk jauh lebih maju dariku. Percaya dirilah berdiri dan berjalan di sampingku. Iya, sayang. Jangan iya, tapi besok masih menyuruhku menunggu di mobil, dengus Aretha kesal. Malam kamu menjamahku tanpa henti di ranjang, tapi paginya menghindariku di kantor. Kamu punya dua kepribadian. Nauzubillah min zalik. Enggaklah sayang. Aretha mendelik kesal, menarik tangannya dengan kasar dari pipi Kai dan kembali memegang setir mobil. Melajukan mobil kembali dalam batas maksimal. Untuk kejadian yang tadi, biar aku yang bertanggung jawab untuk apa? Untuk semuanya, termasuk kerugian perusahaan. Kai mengangguk terpaksa. Kalau diperlukan. Dengan cara apa? Menjual perkebunan tehmu. Bisa jadi, ucap Kai yang langsung mendapat cubitan lantang di pinggangnya. Teriakannya langsung terdengar melengking-lengking membahana dan menggema dalam mobil. Kenapa mencubitku? Protesnya marah sambil meringis kesakitan mengusap pinggangnya. Kamu bodoh atau apa? Itu salah satu aset masa depan kita. Eyang sudah mempercayakan bagian warisanmu itu padaku. Jadi dengan kata lain, perkebunan itu juga sudah jadi milikku. Enak saja mau main jual sembarangan. Aku bercanda, sayang. Tidak mungkin juga aku menjualnya. Lalu bagaimana caranya kamu menutupi kerugian perusahaan? Apa aku bisa lihat semua produk yang dibatalkan itu? Apa saja dan sebanyak apa? Kamu mau melihat ke gudang utama? Boleh, jawab Kai. Aretha langsung memutar setir mobil dan melajukan kencang ke arah sebaliknya. Mobil merah itu pun membawa keduanya pada kompleks pabrik dan pergudangan yang sangat luas. Mobil-mobil kontainer terlihat keluar masuk mengangkut barang-barang hasil produksi. Begitu memasuki gerbang, beberapa orang yang melihat Aretha langsung heboh berlari tergopoh-gopoh menyambut. Aku ingin melihat produk pesanan PT ILO yang dibatalkan, apa semuanya sudah dalam proses packing, tanya Aretha. Berdiri tegak dengan gaya angkuhnya khas seorang CEO. Mata Kai sampai terpaku memandangi istrinya yang menjelma menjadi seorang pimpinan berdarah dingin dan perfeksionis. Terlihat sangat tegas dan jauh dari kesan manja setiap kali bersamanya. Kakinya hampir saja melangkah mundur dengan sendirinya jika Aretha tidak lekas merangkul lengannya. Dia suamiku. Dengan kata lain dia juga pimpinan Pels, kalian harus mengenalinya. Kai yang berdiri canggung spontan mengulung senyum tipis. Beberapa orang di depannya yang terdiri dari manajer, kepala gudang dan supervisor tiap divisi produk kompak menunduk bersamaan. Kami sudah mengenalnya sejak acara konferensi pers, Miss. Hanya belum berkenalan secara langsung. Kai langsung mengulurkan tangan kanannya ke depan. Oh, perkenalkan, nama saya Kaindra Alvareza. Seperti yang kalian ketahui, saya suami dari pimpinan kalian. Senang bertemu kalian semua, ucap Kai seraya menyalami semuanya satu persatu. Setelah itu, mereka pun diantar ke bagian penyimpanan stok. Mata Kai sampai bergulir menyapu keseluruhan gudang yang luar biasa besar itu. Sayang, ini gudang produk atau kandang pesawat? Kenapa besar sekali? Bisik Kai terkesima. Namanya juga gudang, Kai. Kai manggut-manggut mengerti. Matanya kembali bergerak menelisik seluruh buruh pabrik yang terlihat dari dinding kaca lantai atas tempatnya berjalan. Mesin-mesin berukuran besar yang terbuat dari besi stainless memenuhi tempat di sekitarnya. Jadi mereka semua itu yang telah bekerja membuat seluruh produk Pels, tanya Kai lagi berbisik.
Areta mengangguk menjawabnya, dan Kai terus saja bertanya hingga sampai di ruang stok. Bola mata Kai hampir saja melompat keluar saat ditunjukkan produk yang telah dibatalkan. Ini semua, tanyanya terkejut. Masih ada lagi di dalam 2 kontainer, Pak, jawab sang manajer. Jakun Kai bergerak menelan ludah susah payah. Ia lalu memandang istrinya dengan raut wajah pucat mendadak. Istrinya itu hanya membalas dengan tersenyum satir. Setelah lama berkeliling, mereka pun meninggalkan gudang utama Pulse menuju kembali ke kantor. Kenapa sekarang mendadak diam? Areta melirik suaminya yang tiba-tiba melempeng seperti kerupuk yang disiram air. Jangan ajak aku bicara dulu, otakku sedang mencari cara untuk membuat semua itu laku. Areta tersenyum tipis melihat suaminya. Jangan pikirkan itu dulu, sekarang yang harus kamu pikirkan bagaimana caranya menghadapi tuntutan orang yang baru saja kamu pukul. Kai langsung menoleh melihat istrinya dengan kedua alis yang terangkat. Apa dia benar-benar akan menuntut menurutmu? Kalau dia menuntut aku akan balas menuntutnya. Aku akan menghadapinya dengan berani. Enak saja main sentuh istri orang, di depan mata lagi. Harusnya kalau kamu seberani ini, sekalian saja tadi kamu pukul berkali-kali dan membuatnya babak belur. Kalau saja Akira yang menemaniku, dia pasti sudah dilarikan ke rumah sakit saat ini. Kamu pikir aku tidak bisa memukulnya berkali-kali? Aku bahkan bisa membunuhnya di tempat. Tapi aku masih waras karena kita datang atas nama Pulse. Aku tak mau merusak nama baik perusahaanmu. Perusahaan kita. Iya, perusahaan kita. Ulang Kai spontan. Kita, tanyanya sambil menoleh. Iya, kita. Perusahaan milikku berarti milikmu juga, kan? Bukannya aku ini milikmu. Kai mengerjapkan mata, mengangguk dan tersenyum kikuk, kemudian mengusap tengkuk salah tingkah. Iya, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa itu? Apa benar kamu memulangkan semua staf wanita hanya karena cemburu melihat mereka bicara denganku? Kalau iya kenapa? Kenapa harus sampai begitu? Kamu tidak lihat aku sedang bekerja. Aku juga tidak mungkin macam-macam dengan mereka. Kamu mungkin tidak, tapi tidak dengan mereka. Kamu tidak lihat mereka mendadak ganjen, begitu kamu berubah penampilan. Astaga, sayang, itu tidak benar. Tidak ada yang berubah. Sikap mereka sama saja sejak awal. Itu karena kamu tidak menyadarinya, justru yang berubah itu kamu sayang. Kenapa malah aku? Protes Areta kesal. Nada suaranya naik beberapa oktav melengking. Cemburumu sudah overdosis. Kamu jadi overthinking. Kenapa? Kamu tidak suka aku begitu? Tentu saja, karena sikapmu itu merugikan orang lain. Apa sekarang kamu membela staf perempuan itu? Astagfirullah. Kai mengusap wajah dengan kedua tangan dan menghela napas kasar. Sudahlah, saat ini pikiranmu sedang buntu. Percuma juga berdebat. Kamu masih menyalahkanku. Allahu Akbar. Ampuni hambamu ini ya Allah. Kenapa istriku yang cantik luar dalam ini begitu lemot? Areta kembali mencubit pinggang Kai dengan kesal. Kai langsung mundur merapat ke pintu sambil mengusap pinggangnya. Matanya mendelik kesal pada istrinya. Kalau begini, aku lebih baik resign dari Pulse dan cari kerja di tempat lain, mau kupotong kakimu. Habisnya kerja sama istri sendiri makan hati. Mana gaji pun dibabat sampai setengah. Nanti kunaikkan 10 kali lipat. Sama juga bohong kalau kamu juga yang terima. Lalu kenapa masih protes sedikit Kai? Kalau begitu biarkan aku kerja di tempat lain. Areta langsung menoleh dan melotot tajam. Jangan coba-coba, atau kugorok lehermu saat tidur dan kubuang di kolam ikan, ancamnya dengan tangan yang bergerak melintang di depan leher. Jakun Kai langsung bergerak menelan ludah berkali-kali. Ia lalu mendadak diam mematung dan tak lagi banyak protes sampai mobil tiba-tiba berhenti di depan bangunan tempat gym. Mau apa di sini? Areta langsung mengeluarkan lipatan kertas dari dalam tas dan memberikannya pada Kai. Kai lekas menerima dan membukanya. Ini apa? Tidak bisa baca. Iya, aku bisa baca. Tapi maksudnya apa? Itu jadwalmu mulai hari ini. Jadwal. Kening Kai mengerut. Matanya kembali menyorot kertas itu dan membacanya dari atas hingga bawah. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi kursus menyetir. Senin sampai Kamis pukul 4 sore latihan gym. Selasa Rabu pukul 5 sore latihan basket. Kamis Jumat pukul 5 sore latihan renang. Sabtu pagi latihan bola, sore latihan bulu tangkis, malam latihan taekwondo. Ini semua jadwalku, tanyanya tak percaya. Iya, kenapa? Ada yang kurang. Kalau begini, kapan waktuku untuk bekerja? Ya di sela-sela waktu kosong yang tak ada jadwal itu, sayang. Kai memekik kesal. Tak usah berteriak, aku tidak tuli. Kamu mau membunuh suamimu. Memangnya itu semua bisa membunuhmu. Lalu kapan waktuku istirahat kalau begini, kan malamnya kosong. Tenang saja, aku akan memijatmu kalau lelah. Bukan masalah lelahnya, tapi ini sudah tidak benar sayang. Anggap saja benar, astagfirullah. Kai kembali meraup wajahnya dengan kedua tangan. Kalau aku tak mau melakukannya, tak ada pilihan, Kai. Harus, tapi, sayang. Harus. Areta melengkungkan senyum dengan sangat lebar. Jangan tersenyum iblis betina, maki Kai kesal. Kamu mengataiku apa, iblis? Bukan. Kamu salah dengar. Ya, sudah. Ayo turun. Enggak mau. Kai menggelengkan kepala dan bergeming. Turun, Kai. Jadwalmu dimulai hari ini, enggak mau. Sekali tidak tetap tidak, jadi kamu tidak mau berusaha sejajar denganku. Apa kamu tidak mau membuatku bangga? Maksudmu, tanya Kai heran. Apa hubungannya dengan semua jadwal ini? Dengan mengikuti semua jadwal yang kuberikan, itu akan membantumu untuk melindungiku. Kamu akan jadi lebih siap menjagaku kemanapun. Tubuh kerempengmu pun akan lebih padat berisi. Dan yang paling penting, kamu harus bisa menggantikanku menyetir. Aku juga ingin duduk santai di samping suamiku yang menyetir sambil memegang tangannya dan menumpukan kepala di pundaknya. Mengerti. Kai kembali melihat daftar di kertas. Menghela napas kasar dan akhirnya mengangguk. Aku jemput lagi kalau sudah jam 5. Oke, tak usah dijemput. Aku mau kabur ke planet Pluto, seru Kai kesal seraya membuka pintu mobil dan turun. Kai, apa lagi? Tanya Kai kesal. Belum salim, ucap Areta manja meminta tangan Kai. Walau kesal, Kai menjulurkan tangannya dengan tubuh yang ikut condong ke dalam. Areta lekas mengecup punggung tangan suaminya dan Kai balas dengan mengecup keningnya lalu turun ke bibir, mengecup sekilas. Kemudian menutup pintu mobil. Sebelum lanjut mengemudikan mobilnya, Areta mencondongkan tubuh ke jendela. Yang semangat, Kai sayang. Latihan yang benar ya, biar ototnya terbentuk, ucapnya sambil mengerlingkan mata.
Kai mendengus dan menggerutu melihatnya. Jangan marah, malam nanti aku akan memberikan layanan ekstra, ucap Aretha lagi dengan genit. Aku siap gaya apapun, lanjutnya dengan ekspresi sensual. Mata Kai langsung berbinar, semangatnya tiba-tiba berkobar. Awas, aku tagih malam nanti. Aretha mengerlingkan mata, sebelum akhirnya menggerakkan mobilnya pergi menjauh. Semangat Kai, semangat, demi pelayanan ekstra dari CEO cantik, bab 175. Tato motif baru, suara bel pintu yang terdengar gaduh dan ditekan berulang kali menarik kesadaran Kai dari tidurnya. Laki-laki itu menggeliat malas di dalam gulungan selimut sambil meraba-raba bagian ranjang di sisinya tanpa membuka mata. Sayang, panggilnya dengan suara serak dan masih parau saat tidak menemukan sosok istrinya. Tak mendapat sahutan, Kai akhirnya membuka mata. Masih dalam posisi berbaring mencoba mengumpulkan nyawa dengan sekujur tubuh yang rasanya seperti remuk redam, ia mengedarkan pandangan ke segala penjuru kamar dan memekik terkejut saat menyadari hari sudah terang benderang. Astagfirullah, sudah pagi ternyata, pekiknya buru-buru mengangkat punggung bangun duduk dan melihat jam di dinding kamar yang sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Samar-samar ia pun akhirnya mendengar suara gemeresik air dari arah kamar mandi. Menandakan orang yang dicarinya berada di dalam sana. Sedang mandi rupanya, gumamnya sambil mengusap wajah dengan kedua tangan. Rambutnya acak-acakan tidak teratur. Suara bel pintu yang lagi-lagi terdengar, kembali menarik perhatiannya. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Kai akhirnya menyibak selimut, turun dari ranjang dan melangkah hendak keluar kamar, tapi baru 3 langkah Kai baru tersadar jika dirinya dalam keadaan polos tanpa busana akibat kegiatan panas yang dilakukan sepanjang malam bersama istrinya. Cepat-cepat Kai memungut pakaiannya yang berhamburan di lantai dan mengenakannya, kemudian bergegas keluar membuka pintu. Sosok Akira yang sudah rapi berbalut setelan blazer berwarna merah muda serta Dion yang mengenakan kemeja kerja rapi menyambut di depan pintu. Kalian lagi ngapain? Lama amat buka pintunya, semprot Akira ketus dengan raut wajah kesal. Sepertinya mereka semua sudah lama menunggu di depan pintu. Kami tidak mengganggu, kan? Imbuh Dion, merasa tidak enak. Matanya bergulir menelisik penampilan Kai dan mengulung senyum kikuk. Oh tidak sama sekali, Ko. Maaf, aku baru bangun dan Reta sedang mandi jadi tidak kedengaran suara belnya. Kenapa tidak langsung masuk saja? Dan melihat kalian sedang kawin, balas Akira dengan frontal. Dion langsung menegur istrinya dengan isyarat mata, sementara Kai menyengir canggung. Oh, mari masuk, lanjut Kai mempersilakan sambil melebarkan pintu. Tak perlu, kami buru-buru mau ke kantor. Kami cuma mau membawakan ini. Akira menunjuk ke belakang menggunakan sorot matanya pada beberapa benda lebar berukuran tipis dalam satu kardus besar. Apa itu? Foto pernikahanmu dan Reta. Ternyata dikirim ke tempatku. Foto pernikahanku. Kai buru-buru menarik kardus tersebut dan menengoknya. Wah, terima kasih jauh-jauh sudah diantarkan ke sini. Tidak jauh, hanya selisih 1 lantai dari bawah, ujar Dion. Kai mengerutkan kening tak mengerti. Maksudnya 1 lantai di bawah. Apartemenku berada tepat di bawah unit ini. Oh alah, kirain jauh, ucap Kai menyengir, lalu mengalihkan perhatian pada Dion. Tapi kukira kalian masih di rumah orang tuamu, Ko. Ayah dan ibuku sudah balik kembali ke Swiss kemarin saat Aryo dan Ova ke Bali. Jadi aku dan Kira kembali ke apartemen malam tadi. Oh, begitu. Kai manggut-manggut mengerti. Tapi kenapa foto pernikahanku tidak diantar langsung kemari? Sebenarnya, tidak ada yang tahu unit apartemen Reta ini, yang orang-orang tahu kami tinggal bersama di apartemenku di bawah. Jadi, dari dulu kalau ada paket, kiriman atau apapun itu, selalu dikirim ke alamatku dulu untuk kuperiksa. Kalau aman baru lanjut kuberikan ke Reta. Kenapa begitu? Apa selama ini selalu ada kiriman yang berbahaya sampai harus diperiksa dulu? Tanya Kai khawatir. Terkadang ada beberapa kiriman barang mewah dan karangan bunga misterius dari beberapa mitra kerja yang jadi penggemar fanatik Reta. Ada pula beberapa barang yang diberi CCTV untuk mengintipnya. Ya, termasuk Direktur Vilo yang bermasalah dengan kalian kemarin. Oh, kamu sudah tahu. Iya, Reta menceritakan kronologisnya. Sepertinya dia memang sengaja mau mencari masalah. Orang tua itu memang mata keranjang dan dari dulu mengejar-ngejar Reta. Bahkan beberapa kali mengirim perhiasan mahal, tapi Reta tidak pernah tahu karena aku selalu mengembalikan pemberiannya. Orang itu juga baru balik dari Korea, jadi tidak mengetahui kabar pernikahan kalian. Kira-kira yang kulakukan padanya kemarin itu akan berdampak pada perusahaan. Untuk saat ini kita belum tahu. Aku juga baru mencari tahu. Oh iya, bukannya pagi ini kamu ada kursus menyetir? Iya, full schedule, seperti anak sekolahan. Ucap Kai pasrah disertai anggukan kepala yang lemas. Akira dan Dion kompak mengulung senyum. Itu karena istri Mugi, perkataan Akira terjeda oleh suara dering ponselnya. Ia pun segera meraih ponsel dari saku blazer dan menerimanya. Oh iya, Pak, langsung bawa 1 lantai lagi ke atas. Iya, saya menunggu di dekat lift, ucapnya dalam sambungan telepon sambil mengayunkan langkah tergesa-gesa menuju lift. Siapa? Kok tanya Kai heran. Dion hanya mengedikkan bahu sebagai jawaban lalu merapat pada Kai. Kai, kalau keluar sebentar, pinjam foundation istrimu dulu untuk menutupi itu, bisik Dion sambil melirik leher Kai. Kening Kai spontan mengerut. Foundation, tanyanya tak mengerti. Memangnya kenapa di leherku? Dion baru akan menjelaskan saat kemudian Akira kembali datang bersama beberapa orang laki-laki sambil mengangkat alat kebugaran yang terlihat sangat berat. Itu apa? Tanya Kai dan Dion kompak. Oh, ini pesanan Reta. Kemarin dia memintaku memesan alat treadmill dan sepeda statis untukmu berolahraga di rumah. Astagfirullah, di rumah pun disuruh olahraga, tanya Kai memekik terkejut. Entahlah, tanyakan pada istrimu sendiri. Aku dan Dion harus segera ke kantor. Kai tak lagi mendengarkan perkataan Akira, karena sudah melongo heran melihat 2 alat kebugaran berukuran besar diangkat masuk ke dalam apartemen istrinya. Kai duluan, ya pamit Dion sambil menepuk lengan Kai. Kai hanya mengangguk-angguk membalas kawannya lalu buru-buru masuk menyusul orang-orang yang menanyakan akan diletakkan di mana barang itu. Kai mengedarkan pandangan mencari ruang yang masih kosong lalu menunjuk asal. Letakkan di sini saja Pak, ucapnya masih dengan terbengong-bengong melihat alat tersebut. Astaga, apa yang ada di otak istriku? Gumam Kai geleng-geleng kepala sambil menutup pintu begitu orang-orang tersebut sudah beranjak pergi.
Ia kemudian melangkah masuk kembali, tapi langkahnya seketika terhenti di depan dinding cermin yang ada di bagian kanan dekat pintu saat teringat perkataan Dion. Lekas bercermin mengecek apa yang ada di lehernya. Astagfirullah, pekik Kai dengan mata melebar melihat ruang merah kebiruan di lehernya. Tidak hanya satu, tapi banyak dan terpampang jelas memenuhi lehernya. Kai kemudian menurunkan kaos sedikit ke bawah dan masih menemukannya lagi. Tak puas, Kai membuka kaosnya dan semakin melebarkan mata melihat banyak totol yang sama di dadanya, bahkan hingga ke punggung di belakang. Benar-benar wanita itu. Kapan dia melakukan ini? Kai kembali mengenakan kaosnya dan berjalan masuk ke dalam menuju kamar untuk mencecar istrinya. Namun, langkahnya terhenti saat istrinya yang sudah sangat cantik dalam balutan setelan kerja sudah lebih dulu keluar dari arah kamar. Siapa yang datang? Tadi ku dengar ada suara ribut-ribut, tanya Areta sambil berjalan anggun menghampiri Kai. Aroma parfum mahalnya langsung terhirup merasuk ke dalam pernapasan Kai. Kai sempat terbuai selama sepersekian detik lamanya dengan aroma Areta yang sudah dihafalnya walau tutup mata sekalipun, tapi laki-laki itu lekas menarik kesadarannya. Barang apa yang kamu pesan sama Akira? Tanya Kai ketus. Matanya menatap garang istrinya. Oh, sudah datang, ya. Bukannya fokus pada ekspresi jengkel suaminya, Areta malah mempercepat langkah menuju ke ruang tengah, dan tampak berbinar-binar melihat dua benda yang dilihatnya di kantor kemarin, dari sebuah majalah olahraga. Sayang, untuk apa kamu membeli benda seperti itu? Tentu saja untukmu. Agar aku bisa melihatmu berolahraga di depanku. Tak tahu mengapa aku sangat ingin melihatmu berlari sambil berkeringat. Lalu untuk apa aku ikut gym kalau akhirnya kamu akan memenuhi rumah ini dengan alat olahraga, protes Kai. Ya, itu lain. Ini juga lain. Jangan banyak protes. Pokoknya lakukan saja apa yang kuminta atau aku akan menangis, ucap Areta dengan emosi yang tiba-tiba berkecamuk. Kai membuang napas kasar lalu berjalan ke depan istrinya. Lalu ini apa? Tanyanya sambil menunjuk leher. Ekspresi wajah Areta mendadak berubah ceria. Wah, warnanya cantik sekali. Bukannya merasa bersalah, Areta malah takjub dengan perpaduan warna merah, biru dan keunguan pada permukaan kulit Kai. Sayang, aku tanya ini apa? Ulang Kai membentak. Ia kembali membuka kaosnya dan menunjuk semua totol di tubuhnya. Kapan kamu melakukannya? Semalam. Waktu kamu tertidur karena lelah, jawab Areta dengan manja. Tangannya sudah bergerak mengelus-elus dada bidang Kai dengan sensual, membuat Kai merem melek dan terkejang-kejang kegelian. Kai langsung menarik napas panjang dan mengembuskannya dengan kasar. Selain untuk meredam emosinya yang sudah naik ke ubun-ubun juga meredam nafsu yang muncul akibat sentuhan jahil istrinya. Sayang, apa kata orang kalau melihat penampilanku seperti ini di tempat gym? Memangnya kenapa? Bagus kok, seperti motif tato terbaru. Areta mengulum bibir menahan senyum. Ia lalu mengeluarkan ballpoint dari dalam tas dan membuat coretan pada lingkaran totol di tubuh Kai. Sayang, apa yang kamu lakukan? Tanyanya kesal saat tubuhnya sudah seperti buku gambar anak TK. Diam dulu, jangan bergerak. Aku akan membuat totolmu hilang, ucapnya dengan semakin membuat banyak coretan di setiap totol, dan dengan penasaran dan bodohnya, Kai mengikuti instruksi istrinya. Berdiri tenang melihat jari jenjang istrinya melukis. Nah, sekarang sudah lebih bagus, ujar Areta yang sudah selesai membuat mahakarya. Bagus dari mana? Ini malah terlihat seperti virus corona. Lihat, bulat-bulat seperti rambutan, keluhnya sambil melihat seluruh dadanya. Saat ia mengangkat wajah ingin melihat Areta, istrinya itu sudah berlari jauh menghindar sambil membawa tawanya dan Kai baru sadar jika sedang dikerjai istrinya. Astaga, sayang, kamu benar-benar, ya, sini kamu. Aku akan membalasmu, pekiknya sambil berlari mengejar. Pasangan suami istri absurd itu membuat saling berkejaran mengitari ruang apartemen dan berakhir di sofa dengan Kai yang menangkap tubuh istrinya. Keduanya saling pandang dengan napas yang sama-sama terengah-engah. Walau begitu senyum kebahagiaan tercetak di wajah keduanya. Kap Kai mengecup bibir istrinya dengan gemas dan Areta lekas mendorong wajah Kai. Kenapa? Tak suka. Lipstikku nanti berantakan. Nanti ku perbaiki, bisik Kai dengan kembali menempelkan bibirnya. Areta kembali mendorong wajah suaminya. Kenapa lagi? Mulutmu bau. Belum sikat gigi. Bau. Ya, Dengan jahil Kai malah kembali meraup bibir istrinya. Kali ini disertai lumatan hingga ciuman itu semakin lama semakin dalam. Kai, aku sudah telat ke kantor, bisik Areta saat tangan Kai bergerak membuka kancing bajunya. Tak apa, kamu kan bosnya, jawab Kai dengan melanjutkan kegiatannya. Areta hanya bisa pasrah saat kembali Kai menerjangnya tanpa ampun. Di atas sofa ruang tengah yang merupakan tempat bersejarah bagi keduanya. Tempat di mana keduanya saling beradu emosi, dan kini keduanya beradu dalam selimut cinta. Bab 176. Latihan militer. Kai, itu apa? Tanya Areta saat melewati kardus besar di dekat pintu apartemen. Oh, itu foto prawedding dan pernikahan kita, tadi Akira dan Koko yang mengantarkannya. Oh, Areta hanya membulatkan mulut tanpa bersuara dan melanjutkan langkah membuka pintu hendak keluar berangkat kerja. Kamu tak mau melihatnya dulu? Nanti saja, ini sudah siang, aku sudah sangat telat. Akira pasti sudah mengomel panjang lebar saat melihatku. Yakin tidak penasaran? Tak perlu, nanti aku jadi besar kepala kalau melihatnya. Apa hubungannya? Karena aku sudah pasti cantik walau diambil dari angel manapun, Kai langsung mengerutkan hidung mendengus. Loh, memang iya, kan? Iya, kamu memang cantik. Kalau begitu, kamu mau meletakkan fotonya di ruang mana? Biar aku langsung pasang. Terserah kamu saja, mau pasang di ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar, atau kamar mandi sekalipun. Yakin terserah aku. Cek, iya, sudah ya, aku berangkat. Kamu tunggu guru les mengemudi menjemput, ya. Kalau tidak sempat, tak usah ke kantor. Langsung ke tempat latihan selanjutnya saja. Nanti aku yang menjemputmu kalau sudah selesai. Areta mengingatkan seraya meraih tangan Kai dan mengecup punggungnya. Iya, balas Kai dengan mengecup kening istrinya. Melihat istrinya itu beranjak masuk ke dalam lift hingga menghilang dari pandangan lalu segera menutup pintu kembali dan buru-buru melangkah masuk ke dalam apartemen. Kai kemudian membuka kardus berisi bingkai-bingkai foto pernikahan lalu memasangnya sesuai instruksi istrinya, beres sudah. Kai menepuk kedua tangan setelah berhasil memasangnya. Senyum kepuasan terkembang dengan lebarnya. Sementara Areta yang sampai di kantor saat hari sudah terik, bergegas naik ke ruangannya.
Kamu mandinya 5 jam, ya, tegur Akira sinis saat Areta baru memunculkan batang hidungnya di kantor. Wanita yang ditanya malah cengengesan, langsung melenggang ke sofa dudukan panjang yang berada tak jauh dari meja kerjanya dan merebahkan tubuh berbaring dengan malas. Astaga, datang-datang malah tidur. Kamu kenapa lagi? Bertengkar dengan Kai? Tidak, tuh, kami baik-baik saja. Sangat akur malah. Aku cuma capek dan ngantuk, mau istirahat dulu. Jangan ganggu, desis Areta sambil memejamkan mata. Capek? Tanya Akira heran. Halo, kamu baru datang saat jam makan siang dan datang-datang bilang capek, lanjutnya seraya bangkit berdiri dan menghampiri adiknya di sofa. Tidak salah, kamu punya kenalan tukang urut gak? Tanya Areta tidak nyambung. Aku tanya apa, kamu tanya apa, seru Akira jengkel. Memangnya mau apa dengan tukang urut? Ya urut badan, rasanya badanku pegal-pegal. Bagaimana tidak pegal kalau kamu tidak berhenti bergulat? Akira geleng-geleng kepala melihat Areta. Coba bayangkan bagaimana lelahnya Kai yang kamu beri rutinitas baru tanpa ampun. Dia pasti kuat, harus, jawabnya. Kamu itu sebenarnya mau mengkonsep apa suamimu? Mau menjadikan superhero? Tentu saja, superheroku dimanapun. Makin lama aku makin tidak mengenalmu. Tidak mengerti jalan pikiranmu. Kadang saling menyayangi dan tak ingin terpisah jauh sedetik pun, kadang pula seperti musuh bebuyutan. Kadang aku kira kamu sangat mencintai Kai, tapi kadang pula aku melihatmu seperti menjadikan Kai mainanmu. Heran deh, sepertinya kamu ini satu seperguruan dengan Ova. Tak usah heran karena itu aku, kecuali kalau itu kamu baru bisa heran. Kembali Akira geleng-geleng kepala seraya menghela napas kasar, bagaimana? Apa kamu sudah mencari tahu dengan masa lalu suamimu? Bagaimana ia bisa mengenalmu? Tanya Areta mengingatkan. Buang-buang waktu, aku tak seperti dirimu yang merasa akan gila-gila penasaran dengan sesuatu. Bagiku masa lalu ya masa lalu, tak perlu diungkit lagi. Yang harus diperhatikan adalah masa kini dan kedepannya bagaimana. Yakin tidak nyesel? Buat apa menyesal? Kira, kamu itu terlalu sempurna. Saking sempurnanya malah menjadi minus. Kamu terlalu tegas dan kaku. Selama ini kamu hanya melihat secara logika serta berpikir dengan rasional. Sekali-kali cobalah bersantai dan menikmati hidup. Itu karena aku berpikir dengan akal sehat. Tidak sepertimu yang selalu berlebihan. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Sekarang bangun dan kembali bekerja. Aku sudah bilang kalau mau istirahat. Tak ada waktu untuk beristirahat. Sekarang perusahaan kita terancam mengalami kerugian besar. Mata Areta langsung terbuka lebar diikuti tubuh yang terangkat duduk di sofa. Apa maksudmu? Pagi tadi aku berusaha menawarkan semua produk yang dibatalkan PT Vilo kepada salah satu departemen store yang berada di Malaysia. Tapi jawaban mereka mencengangkan. Katanya produk yang sama persis dengan brand kita sudah beredar di sana. Apa maksudmu? Bukannya kita baru akan memasarkannya di Indonesia? Nah itu dia. Kemungkinan produk kita itu ditiru oleh pihak lawan. Pintarnya dia, karena langsung memasarkannya keluar di saat kita baru akan memasarkannya di dalam negeri. Lebih gilanya lagi, mereka memasarkan dengan harga jauh di bawah standar kita. Kemungkinan hal ini juga yang melandasi PT Vilo untuk menarik kontrak kerja sama karena melihat banyak keuntungan jika membeli produk dari mereka. Apa kamu sudah mengecek seberapa persen kemiripan produk kita dengan mereka? Areta bertanya dengan kaki yang sudah berjalan menuju kursinya dan duduk di sana. Pandangannya langsung terfokus pada layar laptop. Kalau dari model dan bentuk sangat sama persis, tinggal memeriksa bahan yang mereka gunakan. Aku sudah meminta salah satu contoh produk yang ada pada mereka untuk dikirimkan kemari. Kenapa bisa seperti itu? Apa desainer kita membocorkan desain pada orang lain? Aku sudah memanggil desainer yang terkait, tapi dia mengaku tidak mengetahui apa-apa. Kemungkinan ada seseorang yang mengkopi desainnya dan menjual ke pihak lawan. Aku sudah menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Kita tunggu saja hasilnya. Bagus. Sekarang kita perlu tahu dulu sejauh mana produk mereka tersebar. Jari Areta sudah berselancar mulus mencari tahu di internet. Keduanya yang terlihat panik kini sudah tenggelam dalam pekerjaan mereka. Mencari tahu asal kebocoran rahasia perusahaan dan perkembangan tiruan produk mereka. Sedangkan Kai sendiri dibuat pusing belajar menyetir dengan seorang sopir instruktur tegas dan galak yang tak henti-hentinya menguji kesabarannya. Seakan memaksanya untuk bisa segera menyetir. Sepertinya instruktur pengemudi tersebut melakukannya atas permintaan Areta. Kai sampai berjam-jam belajar menyetir hingga hari tanpa terasa sudah merangkak sore dan tidak sempat lagi ke kantor. Dari tempat kursus menyetir, Kai lanjut ke tempat gym, dan dari tempat gym Kai lanjut ke kolam renang untuk belajar berenang. Nyawa Kai hampir saja melayang di dasar kolam karena pelatih renang yang langsung memintanya menahan napas selama beberapa menit di dalam air, dan itu berulang kali. Tidak hanya itu, Kai sampai kembung meminum air kolam karena beberapa kali jatuh tenggelam saat disuruh untuk mengapung di permukaan air. Astagfirullah, kenapa istriku membuatku seperti tentara yang sedang dilatih militer? Keluh Kai yang saat ini sudah berjalan terseok-seok menuju halte bis dengan lemas dan ngilu-ngilu sekujur tubuh. Napasnya sudah tersengal-sengal karena lelah. Kai lalu mendudukkan tubuh di halte tersebut dan menunggu istrinya menjemput, tapi kemudian perhatiannya teralihkan pada beberapa anak kecil yang berjalan melewatinya. Memakai pakaian muslim rapi sambil membawa Al-Quran. Sepertinya mereka hendak berangkat mengaji. Kai akhirnya ingat jika ia belum menyelesaikan pelajaran mengaji untuk istrinya, dan berkat melihat anak-anak itu, sebuah ide tercetus dalam pikirannya. Ia segera mengirim pesan pada istrinya, kemudian bergegas memanggil ojek yang langsung membawanya pergi. Areta yang baru saja akan meninggalkan kantor untuk menjemput Kai langsung menghentikan langkah begitu mendapat pesan singkat dari suaminya itu. Ada apa? Tanya Akira yang ikut berjalan di sampingnya. Kai mengirim pesan kalau sudah pulang duluan dan memintaku langsung pulang saja ke apartemen. Oh, aku kira apa? Soalnya ekspresi wajahmu langsung berubah masam. Kira-kira Kai kenapa tidak mau dijemput? Apa di sana dia bertemu seorang wanita? Apa mereka janjian di luar? Apa Kai meninggalkanku? Kai tidak pergi dengan wanita itu kan? Mulai lagi deh gilanya. Akira langsung menepuk lengan Areta dengan gemas. Aduh, sakit, keluh Areta dengan wajah yang sudah terseduh-seduh. Astaga, Reta pekik Akira kesal. Sudah, aku bisa gila kalau menghadapimu, serunya dengan langsung mengayunkan langkah berjalan tergesa-gesa meninggalkan Areta menuju ke parkiran mobilnya di mana Dion sudah berdiri menunggu di sana. Astaga, kenapa semua orang meninggalkanku? Hua.
Areta yang tak tahu mengapa mendadak manja dan cengeng langsung berlari masuk ke mobilnya. Masih sambil terisak-isak, mengemudikan mobilnya ke apartemen. Di apartemen, Areta langsung menghambur mencari suaminya. Memeriksa ke semua sudut-sudut tersembunyi, di balik tirai hingga ke dalam lemari. Kai, panggilnya. Kai, kamu sudah pulang. Kai, aku hitung 1 sampai 3, ayo cepat keluar, teriaknya. Namun, lama menunggu, Kai tidak muncul juga. Areta yang sudah lelah mengitari keseluruhan apartemennya, akhirnya masuk ke kamar dan menghempaskan tubuh ke ranjang. Mengedarkan pandangan melihat udara hampa. Mata bulatnya kemudian terjatuh pada bingkai foto pernikahan berukuran besar yang sudah terpajang di dinding. Kening Areta langsung mengerut dan akhirnya tersadar akan sesuatu yang berbeda di beberapa tempat di apartemennya. Areta lalu buru-buru bangun dan berlari keluar kamar. Mengitari ruang keluarga di mana ada satu foto terpasang di sana, ruang makan juga satu, pada dinding dapur, bahkan dekat pintu masuk pun juga ada. Ya ampun, Kai, kenapa seluruh ruangan dipasangi foto? Areta tampak geram sekaligus gemas-gemas kesal melihat semua ruangan tak luput dari foto pernikahan mereka. Apa jangan-jangan, Areta kembali berlari masuk ke dalam kamar dan meneruskan langkah ke kamar mandi. Dan begitu ia melihat foto lagi di dalam sana, Areta langsung memekik lantang. Astaga Kai, kenapa foto pernikahan juga ada di dalam toilet? Bab 177. Jadwal untuk Areta. Pukul 8 malam, Kai akhirnya baru pulang ke apartemen. Begitu membuka pintu, ia langsung disambut oleh ayunan spatula di depan mata bertubi-tubi. Au, ampun sayang, ini aku, teriak Kai memekik sambil berusaha menghindar dari amukan istrinya. Dari mana saja kamu? Kenapa baru pulang jam segini? Cecer Areta kesal. Maaf, sayang, tadi aku singgah beli ini dulu. Kai mengangkat kantung plastik belanjaan berlogo nama sebuah toko buku ke depan istrinya. Kedua alis Areta saling menaut melihat bungkusan tersebut. Apa itu? Hadiah untukmu, sayang. Mendengar kata hadiah, mata Areta langsung berbinar penasaran. Amarahnya seketika menguap. Melihat itu, cepat-cepat Kai mengambil spatula dari tangan istrinya dan menyingkarkannya ke tempat aman, kemudian menarik tangan istrinya dan membawanya duduk ke sofa. Kantung belanjaannya ia letakkan di atas meja lalu ikut duduk di samping istrinya itu. Hadiah apa? Senyum Areta mengembang antusias. Lihat saja sendiri, ucap Kai seraya membuka ikatan tali sepatunya. Mata Areta melirik kantung itu dengan penasaran, tapi hatinya lebih tergugah melihat peluh di wajah suaminya. Secara refleks, Areta langsung meluruskan tubuh berjongkok di depan Kai. Sini aku bantu bukakan, tawarnya dengan langsung menggantikan tangan Kai membuka ikatan tali sepatunya. Tak usah, sayang, biar aku saja. Kai cepat-cepat menarik kakinya, merasa tak enak hati membiarkan wanita berkelas itu memegang alas kakinya yang kotor. Tak apa, biar aku saja. Areta kembali menarik kaki Kai ke depan tanpa risih. Kai segera membungkuk dan menarik tangan mulus istrinya. Sayang, tak usah, sepatunya kotor, biar aku saja. Wajah Areta langsung terangkat mendongak dan menggeleng. Kamu duduk diam saja, biar aku yang lakukan, ucapnya sambil menarik tangan dari pegangan Kai dan kembali bergerak membuka sepatu suaminya itu. Kai akhirnya pasrah, duduk dengan bola mata yang bergerak-gerak mengikuti pergerakan jari jemari jenjang istrinya, yang tanpa sungkan membuka sepatu serta kaos kaki dari kedua kakinya. Ini adalah kali kedua wanita itu menyentuh kakinya. Pertama saat wanita itu membersihkan kakinya dengan tisu dan memakaikan sepatu kembali. Ada rasa hangat menjalar dalam lubuk hatinya. Suatu perasaan yang membuncah bahagia karena diperlakukan sampai seperti itu. Mungkin bagi pasangan suami istri lainnya itu adalah hal yang wajar, tapi tidak bagi Kai. Walau bagaimanapun ia masih merasa canggung menerima perlakuan tersebut. Kai cepat-cepat menarik kakinya mundur menjauh sambil mengerutkan jari-jarinya dan hal itu menarik perhatian Areta. Wanita itu tersenyum memandang suaminya. Tak usah malu, kakimu tidak bau kok. Kai tersenyum canggung sambil mengusap tengkuk salah tingkah dan terkesiap saat istrinya tiba-tiba sudah melompat duduk di pangkuannya. Astaga, sayang, jangan dekat-dekat dulu, aku bau, seharian tadi berkeringat. Kai memundurkan tubuh menjauh. Bukannya menjauh, Areta malah melingkarkan tangan ke leher Kai dengan manja. Tak apa, aku suka bau keringatmu, ucapnya sambil merebahkan kepala ke dada suaminya itu. Kai mengulum senyum, hidungnya kembang kempis penuh rasa haru. Ia lalu menunduk mengecup puncak kepala istrinya. Namun, buru-buru menarik kepala saat mencium aroma tidak sedap pada rambut istrinya. Kamu ganti sampo, sayang, tanyanya sambil mendorong kepala istrinya menjauh. Tidak, masih sampo yang sama. Kenapa? Baunya agak aneh. Kai mengerutkan hidung dan mengangguk. Masa iya? Areta buru-buru menarik helaian rambutnya dan mengendus aromanya. Enggak. Wanginya masih sama. Apa bau badanmu? Tanya Kai spontan. Mata Areta langsung melebar tak suka. Enak saja. Mana ada, tapi serius, ada bau tidak enak. Kai mengendus-endus tubuh istrinya. Areta langsung mendorong wajah Kai menjauh. Kotoran hidungmu kali yang bau. Kai langsung terkekeh-kekeh dan memeluk gemas istrinya. Aku bercanda sayang. Areta mendelik tak suka. Ia lalu menyentil kening suaminya dan memberi tatapan garang. Kenapa kamu memasang foto pernikahan kita ke semua tempat? Kan katamu terserah, ya aku pasang saja semuanya ke tempat yang kosong. Tapi tidak di kamar mandi juga, Kai. Bagus kok, bagus dari mananya? Biar kalau aku lagi susah bab, bisa langsung lancar melihat wajah garangmu di foto itu. Ih, jorok. Pokoknya turunkan foto itu. Juga yang ada di dapur. Masa foto pernikahan ditaruh di sembarang tempat? Aneh, deh kamu. Itu tidak terpasang permanen, kok. Aku hanya iseng memasangnya untuk mengusilimu. Nanti akan aku lepas, kecuali yang di kamar, ruang keluarga dan ruang tamu, itu tak boleh turun sampai anak cucu dan cicit kita lahir. Kamu ingin tinggal di sini terus? Memangnya kenapa? Tanya Kai balik. Apartemen kita hanya ada satu kamar. Tidak akan muat kalau kita sudah punya anak. Mau tak mau kita harus pindah ke rumah utama nanti. Terlalu besar. Bukannya kamu mau membuat kesebelasan? Iya, iya. Senyum Kai langsung terkulum penuh arti. Kenapa senyum-senyum begitu? Kai menggeleng dan mengulum bibir menahan senyum, membuat Areta kembali menyentil keningnya. Sakit, sayang. Kai refleks mengusap keningnya. Makanya itu otakmu isinya jangan mesum terus. Siapa yang mikir mesum? Kamu kali, aku enggak. Mana capek begini. Pulang-pulang bukannya dikasih minum, malah langsung dipukuli, sindir Kai. Astaga, maaf, maaf.
Areta segera bangkit berdiri dan buru-buru berlari kecil ke pantry, kemudian kembali dengan sudah membawa nampan berisi segelas air putih, sekaleng minuman soft drink, sekotak teh kemasan, sekotak jus buah dan satu botol kopi kemasan. Meletakkannya ke atas meja di samping bungkusan plastik belanjaan Kai dan kembali naik duduk di pangkuan suaminya itu. Mata Kai menatap heran segala macam minuman yang dibawa istrinya. Ayo, silakan minum. Areta mempersilakan dengan sumringah. Kakakmu menyuruhku meminum semua. Terserah, aku tidak tahu kamu butuhnya minuman apa, jadi aku membawa komplit biar kamu yang pilih. Kai langsung menghela napas lega. Syukurlah kalau begitu. Aku kira kamu mau mengerjaiku lagi, lirihnya sambil meraih segelas air putih dan langsung meneguknya hingga tandas. Haus banget, ya. Areta mengambil gelas kosong dari tangan Kai dan meletakkannya kembali ke atas nampan. Iya sayang, capek. Kalau begitu minum yang ini, pasti langsung segar. Areta mengambil kaleng soft drink, Kai menggelengkan kepala. Areta menukar dengan sekotak teh. Kai kembali menggeleng. Kopi, kopi. Areta menawari minuman lainnya. Tidak sayang, perutku bisa kembung kalau terlalu banyak minum. Aku sudah capek-capek membawakan semuanya tapi kamu hanya minum air putih. Kamu tidak menghargai istrimu. Areta merajuk kesal. Astagfirullah, katanya tadi suruh pilih. Tapi hargai juga apa yang kubawa. Masa yang diminum cuma air putih? Ya, sudah, yang jus buah saja. Kai memilih mengalah. Nah, gitu dong. Areta lekas mengambil kotak jus, membuka plastik sedotan dan menusukkannya ke lubang kotak yang tersedia lalu memberikannya pada Kai. Kai pun menerima dengan pasrah dan menyedotnya perlahan-lahan. Takut bila habis disuruh minum yang lainnya lagi. Kenapa? Tidak suka rasa buahnya? Tidak, enak kok. Lalu kenapa minumnya kayak tidak ikhlas? Allahu Robi. Kai yang merasa serba salah akhirnya menyedot habis jus buah tersebut. Senyum Areta tersungging otomatis. Saat tangannya kembali bergerak hendak mengambil minuman lainnya, Kai lekas menarik kantung belanjaannya dan membuat perhatian istrinya langsung teralihkan. Menatap penasaran tumpukan buku-buku yang Kai keluarkan dari dalam kantung tersebut. Itu hadiah untukku, tanya Areta bingung. Iya, ini semua untukmu. Untuk apa? Untuk belajar, jawab Kai seraya meletakkan buku Iqra berukuran tebal berisi 6 jilid sekaligus di pangkuan istrinya. Itu namanya buku Iqra, buku yang biasa digunakan oleh orang yang baru belajar membaca Al-Quran. Belum selesai Areta mengamati buku tersebut, Kai kembali meletakkan buku lain ke atasnya. Yang ini apa lagi? Yang itu namanya Juz Amma. Kumpulan surah-surah pendek, Kai kembali meletakkan buku selanjutnya. Yang ini buku panduan salat lengkap. Yang ini buku panduan doa-doa sehari-hari. Yang ini buku panduan untuk belajar Islam bagi pemula. Yang ini buku panduan menjadi istri solehah. Areta yang tampak kebingungan menatap nanar setiap buku yang Kai jelaskan dan diletakkan ke pangkuannya. Tunggu dulu, ini maksudnya kamu menyuruhku untuk membaca semuanya. Bukan dibaca, sayang, tapi dipelajari dan dipahami. Tapi aku, oh, iya, masih ada satu lagi. Kai menjeda perkataan dengan menarik tas ranselnya ke depan lalu membukanya. Ada lagi, kedua alis Areta sudah terangkat maksimal. Matanya spontan mengikuti tangan Kai yang bergerak mengeluarkan sebuah boks persegi dari dalam tas. Apa itu? Ini namanya Al-Quran digital. Jadi jika kamu tidak sempat membaca, kamu bisa mendengarkannya dari alat ini. Ini isinya sudah lengkap mulai dari pengenalan huruf hijaiyah sampai ke surah-surah pendek. Jadi bisa memudahkanmu. Tetapi, Kai, Areta semakin menatap bingung semua barang pemberian suaminya. Oh, iya, aku lupa, masih ada satu lagi. Apa lagi? Areta semakin terheran-heran melihat suaminya. Kai menyengir menampilkan deretan gigi putihnya sebelum akhirnya memberikan lipatan kertas yang ia keluarkan dari dalam saku tas ranselnya. Ini apa? Jadwal untukmu. Areta membuka lipatan kertas itu, membacanya sekilas dan kembali memandangi Kai dengan kening mengerut. Ini apa? Tidak bisa baca, iya, aku bisa baca dengan jelas walau tulisanmu seperti cacing kesurupan. Tapi ini untuk apa? Kai mengambil kertas tersebut dan membacanya lantang. Senin sampai Jumat pukul 5 sore belajar mengaji dan tata cara salat yang benar. Senin dan Selasa belajar kaidah agama. Rabu dan Kamis sore ikut kursus memasak. Dan Jumat tunggu dulu. Kamu sadar membuat jadwal begini untukku. Bukannya kamu juga sibuk dengan jadwalmu? Jadi siapa yang akan mengajariku? Tenang saja, aku sudah menghubungi Pak Harun dan meminta mencarikan guru untukmu. Ternyata istri beliau seorang ustazah, jadi dia yang akan datang kemari setiap sore mengajarimu. Aku juga sudah mendaftarkanmu ke tempat kursus memasak. Dan setiap Jumat malam kamu akan ikut pengajian dengan istri Pak Harun. Pengajian apa lagi? Pengajian di masjid. Aku sudah mendaftarkanmu di masjid Pak Harun, dan istri beliau juga yang akan membimbingmu di sana. Lalu kapan aku istirahat kalau jadwalnya full begini? Kan kita bisa sama-sama beristirahat kalau malam. Kening Areta mengerut dalam. Matanya garang menatap Kai. Kai, kenapa kamu main daftar begitu saja tanpa meminta persetujuanku? Protesnya. Apa kamu meminta persetujuan dariku saat mendaftarkanku ke tempat gym, ke klub renang, ke klub badminton, ke klub taekwondo, dan lainnya? Jadi kamu membalasku? Tidak, karena apa yang kulakukan ini adalah untuk kebaikanmu. Begitu juga denganku. Aku melakukan semuanya juga untuk kebaikanmu, seru Areta, tidak mau kalah. Kai memandangi keseluruhan wajah istrinya dan menghela napas panjang. Ya, kalau begitu anggap saja kita seri. Kamu berkompromi denganku, dengan istrimu sendiri, tanya Areta ngegas. Bukan, sayang, bukan bagaimana. Jelas-jelas kamu membalasku. Konsepnya berbeda, sayang. Berbeda bagaimana? Areta sudah terlihat jengkel setengah mati. Bukannya kamu ingin melihatku berubah dan menjadi lebih baik? Begitu pula denganku, aku juga ingin kamu berubah dan menjadi lebih baik. Jadi, Kai menjeda perkataan dengan menurunkan istrinya dari atas pangkuan dan mendudukkannya di sampingnya. Jangan protes lagi, kita sama-sama belajar dan berusaha menjadi lebih baik untuk satu sama lain. Oke, lanjutnya lalu mengecup bibir istrinya dengan singkat dan bangkit berdiri. Sekarang aku mau mandi dulu. Bola mata Areta membulat penuh memandangi punggung Kai yang menjauh dengan napas yang sudah memburu menahan kekesalan. Ish, aku membencimu, Kai, teriak Areta kesal sambil melempar buku di pangkuannya ke atas meja, tapi buru-buru mengambilnya kembali saat tersadar jika buku itu adalah buku agama.
"Oh, kenapa membalasku seperti ini?" teriaknya kembali karena merasa Kai sudah menemukan titik lemahnya dan tahu jika ia pasti tak bisa menolak, sementara Kai yang sudah beranjak masuk ke dalam kamar hanya mengulum senyum penuh kepuasan telah berhasil membalas istrinya. Akan tetapi, senyumnya luruh saat kembali mencium aroma istrinya di dalam kamar. Aneh, kenapa aku tiba-tiba mual mencium aromanya? Apa dia ganti parfum? Bab 178. Saling mengayomi. Waktu bergulir cepat. Sudah beberapa hari terlewati sejak pasangan Kai dan Areta memulai aktivitas barunya. Saling menjalani pelatihan pada tempat kursus yang telah disiapkan oleh mereka satu sama lain. Kai sudah mulai terbiasa menjalani semua padatnya rutinitas latihan serta olahraga setiap hari yang awalnya dirasakan sangat berat. Karena terus belajar mengemudi setiap pagi hingga berjam-jam lamanya, Kai pun jadi mahir mengemudikan kendaraan ke jalan besar, walau masih dengan bantuan instruktur yang duduk menuntunnya dari kursi penumpang. Begitu pula dengan Areta, wanita cantik keturunan Tiongkok beragama Muslim itu sudah menghafal susunan huruf hijaiyah serta sedikit-sedikit sudah bisa membaca rangkaian huruf yang disambung. Juga sudah mampu melaksanakan salat fardu dengan bacaan yang lengkap. Hanya saja beberapa hari ini Kai mengamati wajah istrinya yang kuyu dan tak bersinar seperti orang yang kurang tidur. Di bawah matanya berkantung dan terlihat agak gelap. Setiap kali Kai menanyakan keadaannya, wanita itu hanya tersenyum dan berkata sedikit lelah. Belakangan ini, karena sama-sama mengikuti jadwal padat dan melelahkan, mereka langsung tidur dan melewatkan malam begitu saja. Sehingga Kai tidak sadar apa istrinya itu tidur nyaman atau tidak. Ada sedikit perasaan bersalah yang terbersit di hati Kai saat melihat keadaan istrinya seperti itu. Takut-takut kalau akibat keegoisannya yang memaksakan kehendak membuat wanita itu jadi kurang beristirahat. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Kai saat keduanya sudah berbaring di ranjang bersama untuk beristirahat. Matanya menatap lekat wajah cantik di hadapannya, sementara satu tangannya bergerak mengelus lembut pipinya. Areta menggelengkan kepala dan menggeser tubuh merapat memeluk Kai. Kai segera mendekap istrinya itu dengan sangat erat. "Aku baik-baik saja. Kenapa kamu selalu bertanya seperti itu? Aku hanya takut kamu kelelahan. Kalau kamu tidak sanggup menjalaninya, kamu bisa berhenti. Setidaknya kamu sudah memahami dasarnya dan paham dengan kewajibanmu. Tak apa, aku juga sadar kalau butuh bimbingan. Aku ingin menjadi Areta versi terbaik untukmu." Areta menarik wajah suaminya dan mendongak mengecup bibirnya. "Apa kamu lelah?" cicitnya malu. Sejujurnya, Kai lelah luar biasa akibat kegiatannya seharian. Akan tetapi, melihat sorot mata berkabut penuh hasrat dari mata istrinya, serta menyadari penampilan istrinya yang seperti menantang, rasa lelah itu langsung menguap. "Kenapa? Apa kamu merindukan sentuhanku?" tanyanya berbisik sensual. Areta menggigit bibir bawahnya dan pelan mengangguk. Dengan gerakan cepat, Kai langsung berguling naik ke atas istrinya. Menumpukan kedua lutut di sisi kanan kiri tubuh istrinya itu sambil menarik kaosnya ke atas lalu kembali turun dan memagut bibir istrinya dengan rakus. Areta yang seperti padang tandus kekeringan yang tiba-tiba mendapat siraman air, langsung membalas pagutan itu dengan tak kalah liarnya. Keduanya saling bercumbu panas dan membuat pendingin udara di dalam kamar itu seperti tidak berfungsi. Menciptakan peluh pada kulit keduanya. Seperti candu, Areta menghirup lantang aroma keringat suaminya yang entah mengapa terasa begitu menenangkan. Namun, berbeda dengan Kai. Karena begitu keringat Areta yang bercampur aroma wewangian di tubuhnya terhirup ke dalam pernapasannya, Kai spontan menarik diri dan berlari ke kamar mandi. Selanjutnya, Areta mendengar suara laki-laki itu yang muntah-muntah tidak jelas. Cepat-cepat Areta membenahi gaun tidurnya dan menyusul masuk ke dalam kamar mandi. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil memijat lembut tengkuk Kai yang masih membungkuk di depan wastafel. Kai menganggukkan kepala, tapi ia masih terlihat mual-mual. Areta lekas berlari kecil keluar dari kamar mandi. Membuka laci-laci meja riasnya dan mengambil sebotol minyak angin, kemudian membawanya masuk kembali ke kamar mandi. Menggunakan minyak angin tersebut untuk membantu Kai mengatasi mualnya. Begitu Kai merasa enakan, Areta memapahnya kembali ke ranjang dan memberikan segelas air yang langsung diteguk oleh Kai. Dengan tatapan cemas, Areta ikut mendudukkan tubuh ke tepian ranjang. "Wajahmu tiba-tiba pucat. Apa kamu sakit?" "Tidak, aku baik-baik saja, sayang," elak Kai sambil berusaha menetralkan perasaannya. "Jangan bohong, ekspresi wajahmu tak bisa mengelabuiku." "Astaga, sayang, sumpah, aku baik-baik saja. Tadi itu aku hanya tiba-tiba mual saja. Mungkin karena sering terlambat makan belakangan ini sampai asam lambungku naik, atau bisa jadi masuk angin karena latihan renang." Wajah Areta langsung manyun dan bersedih. "Kamu selalu menanyakan keadaanku, tapi kamu sendiri yang tidak baik-baik saja. Apa pertanyaanmu itu sindiran untukku karena tidak pernah peka dengan keadaanmu?" tanyanya sambil memupuk cairan bening yang hendak terjatuh dari pelupuk mata. Kai menggeleng dan lekas menarik tubuh istrinya ke dalam dekapan. "Tidak, sayang, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku baik-baik saja, percaya, deh." Kai menunduk dan mengecup puncak kepala istrinya, dan lekas menahan diri untuk tidak mual kembali begitu menghirup aroma sampo di kepala wanita itu. Lekas Kai melepaskan pelukan dan pelan mendorong istrinya itu menjauh. "Sudah, sebaiknya malam ini kita beristirahat saja." "Tak apa, kan?" Dengan berat hati, Areta akhirnya mengangguk. Ia lalu merangkak naik ke ranjang dan merapat berbaring di samping Kai. "Tapi kamu yakin baik-baik saja, kan? Apa kita perlu ke dokter?" "Tak usah, aku sudah baikan. Ayo, tidur." Areta memandang lekat suaminya. Terlihat jelas kecemasan di wajahnya, walau begitu ia mengangguk. Memejamkan mata dan tidur semakin merapat memeluk Kai erat-erat seakan takut suaminya itu akan dibawa pergi. Kai yang tak bisa menahan mualnya lekas membekap mulut kuat-kuat, tapi telinga Areta lebih peka hingga membuatnya membuka mata dan mendongak. "Masih mual?" Kai cepat menggeleng. "Sayang, bisa tidak tidurnya agak jauh sedikit?" tanyanya ragu-ragu. Takut jika istrinya itu tersinggung. "Kenapa? Kamu tak suka dekat denganku lagi?" Wajah cantik itu langsung merengut bersedih. Kai langsung panik gelagapan. "Tidak, bukan begitu, aku hanya..." Bola mata Kai bergerak liar mencari alasan. "Oh, hanya sesak. Iya, aku merasa sedikit sesak. Tak apa, kan malam ini kita tak berpelukan dulu." Wajah Areta semakin masam menatap Kai. Wanita itu mengerucutkan bibirnya dan mendengus. Tanpa berkata-kata langsung menarik diri dan memutar tubuh memunggungi Kai. Cepat-cepat Kai mengangkat tubuh menengok wajah istrinya. "Sayang, kamu marah?" "Enggak, siapa yang marah?"
langsung balik memunggungiku. Katamu kan sesak bersamaku. Sana, tak usah dekat-dekat lagi. Areta mendorong Kai menjauh ke belakang lalu menarik selimut membungkus keseluruhan tubuhnya yang saat ini bahkan sudah memakai lingerie tipis yang menggoda syahwat. Kamu tak marah kan karena tidak kupeluk malam ini? Tak apa, aku bisa memeluk Guling. Guling lebih enak dipeluk daripada kamu, serunya dengan nada suara terdengar menahan kekesalan. Sudah, aku ngantuk, lanjutnya merajuk. Sebenarnya Kai ingin membujuk karena tahu wanita itu akan merajuk sepanjang malam, tapi perasaannya yang benar-benar tidak baik-baik saja membuat Kai akhirnya memilih untuk beristirahat. Areta yang berharap dibujuk rayu dengan kata-kata manis sambil dipeluk mesra dari belakang langsung meradang begitu mendengar dengkuran suaminya yang sudah berlabuh ke alam mimpi. Yah, kok ditinggal tidur? Rutupnya kesal sambil mengangkat tubuh duduk menghadap Kai, kemudian menunduk melihat nyalang lingerie di tubuhnya. Merasa sia-sia sudah berpenampilan seksi dan memakai wewangian di sekujur tubuhnya. Areta hendak melempari suaminya itu dengan bantal untuk melampiaskan kekesalan tapi urung saat melihat wajah pucat suaminya. Ia jadi mematung dan menatap lekat wajah suaminya. Terdiam lama sambil bertopang dagu di atas kedua lututnya yang tertekuk, sebelum akhirnya membungkuk di atas Kai dan mengecup keningnya. Mengecup kedua mata serta keseluruhan wajah suaminya dengan gemas. Kemudian dengan sangat perlahan beringsut turun dari ranjang dan mengendap-endap keluar kamar. Kai yang tidurnya sangat lelap sampai-sampai dengkurannya menggema baru terusik di tengah malam buta saat menyadari istrinya tak ada berbaring di sampingnya. Sayang, Kai lekas mengangkat tubuh terduduk sambil mengedarkan pandangan mencari istrinya dalam remangnya cahaya. Dari jam dinding di kamar itu, Kai bisa melihat jam yang sudah menunjuk di angka 2 pada dini hari. Lekas Kai turun dari ranjang dan hendak memeriksa ke dalam kamar mandi. Tapi ekor matanya yang melihat cahaya terang dari pintu kamar yang terbuka setengah menuntun kakinya untuk berjalan keluar. Kai terperangah saat menemukan istrinya duduk tertidur di atas karpet dengan kepala yang direbahkan ke atas meja. Sementara laptop di depannya masih menyala dan beberapa lembaran file serta katalog produk berserakan di sekelilingnya. Astagfirullah, apa setiap malam dia diam-diam bekerja? Merasa penasaran, Kai pelan-pelan mengambil laptop lalu duduk jauh ke sofa di seberang. Mencari tahu apa yang istrinya itu lakukan di tengah malam buta. Mata Kai sontak melebar sempurna saat melihat semua masalah perusahaan yang istrinya itu hadapi. Karena selama ini Kai tak pernah lagi ke kantor karena jadwal yang begitu padat, ia jadi tidak tahu apa-apa. Beberapa kali Kai memang sempat ingin ke kantor, tapi istrinya itu melarang keras. Seakan ada sesuatu yang ingin disembunyikan, dan akhirnya kini Kai tahu penyebabnya. Ia lalu melirik istrinya dan geleng-geleng kepala. Kenapa masalah sebesar ini kamu tak mengatakannya padaku, gumamnya kecewa. Kai mengembuskan napas panjang dan meletakkan laptop ke atas meja, pelan merengkuh tubuh istrinya dan membawanya pindah berbaring ke ranjang. Menyelimuti dan mengecup keningnya sekilas, kemudian kembali keluar. Duduk bersila di sofa sambil memangku laptop istrinya dan mempelajari permasalahan plos lebih lanjut sampai tidak sadar waktu terus berputar membawa fajar menyingsing. Suara azan subuh yang berkumandang akhirnya menyadarkan Kai. Ia lekas mengembalikan laptop tersebut ke tempat semula dengan posisi yang sama persis seperti sebelumnya. Begitupun dengan file yang berserakan. Segera menunaikan wudhu dan melaksanakan kewajibannya. Setelahnya, Kai kembali berbaring dan berpura-pura tidur sampai akhirnya tertidur betulan karena rasa kantuk luar biasa. Sehingga Areta yang terbangun lebih dulu di pagi hari yang sudah terang benderang, apa semalam kamu? Areta menjeda perkataan dengan memicing curiga memandangi Kai. Mencoba memancing respons suaminya. Saat ini keduanya sudah duduk saling berhadapan di meja makan untuk sarapan. Semalam kenapa? Karena tahu jika istrinya itu ingin menyembunyikan permasalahannya, Kai pun pura-pura tak tahu. Apa kamu memindahkan aku tidur? Memindahkan? Kemana? Apa kamu tidak tidur di kamar? Tanya Kai balik. Oh, tidak, bukan apa-apa. Areta menggeleng dengan ekspresi terheran-heran. Apa aku tidur berjalan ya, gumamnya seorang diri, tapi masih bisa didengar oleh Kai. Tak ada lagi percakapan setelahnya. Sarapan itu pun berlangsung cepat dan hening lalu keduanya kembali ke rutinitas harian seperti biasa. Areta ke kantor dan Kai pergi dengan dijemput oleh instruktur pengemudinya. Di kantor, suasana sudah gaduh saat Areta tiba. Seluruh jajaran Dewan Direksi telah berkumpul di ruang meeting untuk membahas permasalahan pelik yang Plos alami serta buntut dari pemukulan Kai pada Direktur Utama PT Vilo sudah meledak dan membawa nama perusahaan ke ranah hukum sejak beberapa hari yang lalu. Karena itulah, Areta menutupi kasus itu dari Kai agar nama suaminya itu tidak dibawa-bawa dan terseret lebih jauh. Berusaha pula agar Dewan Direksi tidak menyalahkan suaminya dan berharap bisa mengatasi seluruh permasalahan itu bersama Akira seperti sebelum-sebelumnya. Bagaimana dengan Kai? Tanya Akira begitu melihat Areta. Ia sengaja menunggu pimpinan Plos tersebut di pintu lobi utama. Melihat Akira sudah bicara bersama Areta, Dion pun beranjak pergi meninggalkan keduanya. Aman. Dia belum tahu apa-apa dan saat ini masih mengikuti semua jadwal yang kuberikan. Orang suruhanmu juga selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Pasti dia akan melapor kalau melihat gelagat Kai yang aneh. Baguslah. Aku juga sudah mewanti-anti Dion dan Bara untuk tidak memberitahukannya. Areta hanya mengangguk merespons perkataan Akira. Kedua wanita anggun tinggi semampai tersebut berjalan cepat dan tergesa-gesa memasuki lift yang langsung membawanya ke lantai teratas. Miss, tegur Bara saat melihat Areta keluar dari pintu lift bersama Akira. Apa semuanya sudah berkumpul? Bara mengangguk cepat dan buru-buru ikut berjalan di belakang Areta dan Akira yang sama sekali tak menghentikan langkah sejak keluar dari lift. Tunggu, Miss, panggil Bara. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan, lanjutnya. Areta akhirnya menghentikan langkah, sontak diikuti Akira. Keduanya menoleh melihat Bara. Ada apa? Tanya Areta. Desas-desus mengenai Kai sepertinya sudah sampai ke telinga Dewan Direksi. Beberapa staf wanita tadi dipanggil masuk untuk dimintai kesaksian atas kinerja Kai. Beberapa di antara mereka mengeluhkan ketidakhadiran Kai selama beberapa hari tapi tidak mendapatkan sanksi apapun. Apa mereka sudah amnesia? Mereka tidak sadar siapa orang yang mereka keluhkan. Mungkin bagi Miss itu bukan masalah karena menganggap Kai adalah seorang suami. Tapi bagi beberapa karyawan lain, Kai tetap seorang karyawan terlepas ia suami dari pimpinan mereka. Nah, apa ku bilang? Cetus Akira yang langsung mendapat lirikan tajam dari Areta. Ini perusahaanku, aku berhak untuk melakukan apapun. Seluruh Dewan Direksi tidak berhak mengatur sampai ke sana.
Mereka hanya menanamkan modal di sini, tapi kepemilikan tetap berada di tanganku, seru Areta geram dan melanjutkan langkah kembali menuju ruang meeting. Raut ketegasan dengan sorot mata tajam Areta layangkan saat memasuki ruang meeting. Suasana mendadak hening, bahkan embusan napas beberapa orang bisa Areta dengar dengan jelas. Bersama Akira, Areta pun menjelaskan kronologi kasus yang PT Philo putar balikkan faktanya dengan detail. Kecuali keberadaan Kai, Areta berusaha keras untuk tidak mengikut sertakan nama suaminya. Akira pun ikut membantu dan berjanji untuk mengatasi kerugian dari produk yang dibatalkan secara sepihak dan juga terancam batal untuk diproduksi lagi karena adanya kebocoran desain. Tapi semua tidak semudah yang Areta dan Akira pikirkan. Beberapa dewan direksi menuntut Areta untuk bertanggung jawab atas semua permasalahan itu, menganggap Areta masih bocah ingusan yang belum pantas memimpin perusahaan. Terbukti dengan adanya skandal bertubi-tubi tentang dirinya yang membuat perusahaan gonjang-ganjing sampai terancam kolaps beberapa kali. Ketegangan dan perdebatan pun akhirnya terjadi. Areta tahu, kemarahan mereka semua dipicu hanya karena takutnya perusahaan benar-benar mengalami kerugian besar hingga bisa membuat saham mereka ikut anjlok. Kemungkinan juga, mereka sudah dihasut kembali oleh Jacob agar bisa menggulingkan kepemimpinannya. Hal itu Areta yakini karena salah satu dari mereka beberapa kali membanding-bandingkan Areta dengan paman bulenya tersebut. Areta yang semakin tersudutkan sampai tak bisa lagi berkata-kata saat terus dicecar pertanggungjawaban dalam waktu yang dekat. Sampai Akira pun juga tak mampu berkutik. Wanita yang selama ini terkenal garang itu mendadak terlihat rapuh dan sensitif sampai tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia sampai tidak sadar jika ponsel di sakunya beberapa kali terdengar berdering. Saat Areta sudah sampai titik terlemah dan pasrah pada keputusan, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dan sosok Kai muncul di baliknya. Itu bukan kesalahan Miss, tegas Kai dengan lantang langkah sepatu pantofelnya yang mengetuk permukaan lantai memecah keheningan. Laki-laki itu terus melangkah masuk sampai akhirnya berdiri di samping Areta yang menatapnya terheran-heran. Kai merangkul pundak istrinya, menyalurkan kekuatan untuk tetap berdiri tegak sambil mengedarkan pandangan melihat semua orang yang berfokus menatapnya. Semua permasalahan yang terjadi adalah tanggung jawab saya. Saya yang telah mendampingi Miss Areta waktu itu dan melakukan pemukulan. Saya yang akan menyelesaikan semuanya termasuk dengan ancaman kerugian. Mungkin sebagai karyawan saya sudah berbuat salah, tapi sebagai seorang suami yang mendampingi istrinya saya merasa perlu untuk mempertahankan kehormatan istri saya. Bab 179. Menatapmu bangga, Kai kini sudah mengambil alih jalannya meeting bersama jajaran Dewan Direksi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pulse, seorang karyawan biasa berdiri tegak menentang para pemegang saham. Cih, dasar penjilat, salah seorang laki-laki parubaya berkumis yang sepertinya salah satu pemegang saham, mencemooh dan memandang sinis Kai. Jangan pikir karena kamu sudah menjadi suami dari pimpinan Pulse, kamu bisa bicara seenaknya di sini. Mata Areta langsung melebar, emosinya tersulut dan seketika menggebrak meja. Bra, apa yang Anastaris Kai cepat menahan istrinya dan memberi isyarat mata agar tetap tenang. Menarik tangan istrinya dan menggenggamnya lalu berbisik lirih. Percayakan semuanya padaku. Tapi, bukankah kamu ingin melihatku berdiri mendampingi di sampingmu? Kali ini beri aku kesempatan itu, bisik Kai tegas. Tatapan matanya yang teduh tapi penuh percaya diri membuat Areta akhirnya mengangguk dan memilih diam membisu. Kai kemudian mengalihkan pandangan kepada bapak parubaya bersetelan jas abu gelap yang saat ini duduk sambil memelintir ujung kumisnya. Menarik napas panjang sebelum akhirnya kembali berbicara. Maafkan saya jika sudah lancang menginterupsi pertemuan penting ini. Tapi saya merasa berhak untuk mendampingi Miss Areta. Saya berdiri di sini sebagai suami sekaligus sebagai karyawan Pulse. Untuk kasus pemukulan itu saya akan menghadapinya atas nama pribadi sebagai suami dari Miss Areta tanpa membawa embel-embel sebagai karyawan Pulse, jadi kalian semua tak perlu mengkhawatirkan laporan yang terkait permasalahan tersebut. Saya pastikan nama baik Pulse tidak akan terseret, dan untuk ancaman kerugian perusahaan, saya akan menghadapinya sebagai karyawan Pulse. Memangnya apa yang bisa dilakukan seorang karyawan biasa dengan latar belakang rendah sepertimu? Apa kamu pikir kerugian yang terjadi akibat keteledoranmu itu hanya sebatas 1-2 juta rupiah? Istrimu sendiri saja tidak mampu mengatasinya, kamu malah dengan entengnya berkata seperti itu. Seseorang di samping laki-laki berkumis itu ikut angkat suara. Seorang laki-laki tua berkulit putih dengan wajah oriental yang sangat kental, bertubuh sedikit ringkih dengan seluruh rambut yang tampak sudah mulai memutih. Mengenakan pakaian cangsan berwarna biru gelap, Kai mengamati orang tua itu sekilas, tersenyum tipis dan lanjut berucap dengan tegas. Ren De Yiseng, Mei Yu Yiwei Deku, Mei Yu Yong Yuan Detong, Mei Yu Mau Buguo Dekan, Mei Yu Chuang Buguo Deguan. Mendengar perkataan Kai, laki-laki sepuh keturunan Tiongkok itu sontak membungkam mulut. Terselip rasa penasaran luar biasa dari sorot matanya pada Kai yang dengan fasihnya melafalkan pepatah leluhurnya. Kai menyunggingkan senyum dan membungkuk hormat pada orang tua tersebut lalu mengedarkan pandangan melihat semuanya satu persatu. Apa yang saya katakan barusan itu adalah pepatah dari Cina. Artinya, dalam kehidupan manusia, tidak ada rasa kepahitan, tidak ada kesakitan yang abadi, tidak ada lubang yang tidak dapat dilangkahi, dan tidak ada kesulitan yang tidak bisa dilewati, lanjut Kai berucap. Maksudnya, setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Termasuk dengan apa yang saat ini perusahaan sedang alami. Saya tak mungkin bisa berdiri sepercaya diri ini sekarang jika tidak mengetahui seberapa besar kerugian yang mungkin akan Pulse alami. Saya pun sudah mempelajari seluruh garis besar apa yang sedang terjadi, dan saya mohon diberi kesempatan serta waktu untuk bisa mengatasi semuanya. Memangnya bagaimana caranya kamu bisa menaganinya, nak? Produk yang dibatalkan berada dalam jumlah yang fantastis. Sangat tidak mungkin untuk bisa memasarkannya dalam rentang waktu yang sangat singkat, apalagi saat ini produk yang sama persis beredar di pasaran Asia dengan harga pasaran yang jauh lebih murah. Kali ini yang angkat suara seorang wanita parubaya dengan penampilan berkelas seperti ibu-ibu sosialita kebanyakan. Namun, suaranya terdengar sangat santun. Kai menunduk hormat ke arah wanita tersebut lebih dulu lalu menjawab pertanyaannya. Untuk produk yang dirijek oleh PT Philo, saya sudah mendapatkan jalan keluar. Walau mungkin omset yang dihasilkan tidak sebanyak dengan target awal, tapi setidaknya tidak akan membuat kerugian. Seluruh anggota rapat serempak mengerutkan kening, merasa penasaran dengan jalan keluar yang dimaksud. Bisa jelaskan, bagaimana jalan keluar yang kamu maksud? Untuk detailnya, saya tak bisa menjelaskan lebih jauh karena kita sama-sama tahu bahwa terjadi kebocoran desain dan mungkin saja ada orang dalam yang terlibat.
Tapi secara garis besar, saya akan melakukan afiliate program dan diferensiasi produk. Saya sudah mendapatkan beberapa perusahaan bisnis startup yang baru berkembang untuk diajak kerja sama serta seorang desainer ternama yang bersedia membantu melakukan inovasi untuk diferensiasi produk. Karena itu percayakan semuanya pada saya. Kembali seluruh anggota rapat itu tercengang serempak. Sesaat mengerutkan kening menelaah maksud perkataan Kai, sebelum akhirnya manggut-manggut mengerti dan menyetujui ide brilian pemuda tersebut. Tapi tidak dengan bapak berkumis, ia memukul meja dan menatap nyalang ke arah Kai. Memang mudah kalau hanya berkata-kata. Tapi pada kenyataannya tak semudah itu. Secara logika, bagaimana bisa barang reject bisa laku di tengah gempuran produk sejenis dari kompetitor dengan harga yang jauh lebih murah? Ada-ada saja kamu. Sudah jelas konsumen akan lebih memilih membeli produk yang lebih murah, cecernya tidak setuju. Kualitas, Pak. Ada kualitas pada produk kita. Mana konsumen tahu kualitas atau tidaknya, konsumen hanya tahu memakai dan mengenakannya. Serunya lantang tak mau kalah. Areta kembali berang, kedua tangannya terkepal kuat ingin menggebrak meja, tapi Kai menggelengkan kepala. Meminta istrinya untuk tetap diam. Baiklah, saya beri contoh mudah. Bila Anda disuruh memilih, antara membeli ayam goreng olahan di pinggir jalan dengan ayam goreng yang sudah memiliki brand ternama dalam kawasan steril dan nyaman, mana yang akan Anda beli? Tanya Kai. Bapak berkumis itu gelagapan salah tingkah. Kai tersenyum tipis dan melanjutkan perkataan. Jika melihat dari penampilan berkelas Anda, jelas Anda akan memilih yang sudah pasti kualitas rasanya sejak dulu bukan? Termasuk juga dengan konsumen kita. Jelas akan memilih kualitas terbaik. Itu, kan makanan. Beda dengan produk kita. Apalagi konsumen seluruhnya tidak sama perekonomiannya. Jadi jangan sama ratakan. Saya tidak bilang menyamaratakan konsumen, Pak. Sejak awal target pasar kita kaum menengah ke atas dan hanya dipasarkan masuk pada departemen store ternama. Satu-satunya yang membedakan perusahaan kita dengan pihak kompetitor adalah brand. Perusahaan kita sudah memiliki yang namanya brand awareness. Brand value serta brand equity tertinggi. Produk kita dari dulu terkenal mewah dan mahal, karena itu pula konsumen pengguna brand Pulse mendapat citra sebagai orang eksklusif dan bergengsi. Bahkan kita mengelompokkan beberapa konsumen sebagai pelanggan VIP. Konsumen sudah mengenali brand kita hanya dari melihat nama dan logo pada barang yang Pulse produksi. Pulse adalah perusahaan fashion yang besar, saya rasa terlalu gegabah kalau kita langsung ketar-ketir hanya karena adanya plagiarisme desain. Bagaimana tidak getar-getir kalau produk sama persis dan lebih dulu dipasarkan keluar? Bisa-bisa kita yang disangka plagiat. Jalan satu-satunya hanya dengan menarik semua produk desain tersebut. Dan sebagai pimpinan perusahaan, Miss harus bertanggung jawab atas kerugian dan kecerobohannya yang tidak bisa menghindari kebocoran informasi rahasia perusahaan. Apa Anda berniat untuk menggantikan posisi CEO, sindir Kai? Saya tidak bilang begitu, saya hanya, jika maksud Anda bukan seperti itu, maka tolong beri saya dan Miss kesempatan, sela Kai, memotong perkataan Bapak itu dengan cepat. Sebagai pemegang saham, saya harap Anda berada pada batasnya. Biarkan pimpinan serta seluruh karyawannya yang bekerja. Anda cukup tenang mengamati dan menunggu hasilnya. Kai meninggalkan tatapan tajam pada bapak itu sebelum beralih memandang yang lainnya kembali. Saya pikir untuk kebocoran desain itu bukanlah masalah besar. Sudah bukan rahasia umum lagi jika brand ternama memiliki barang tiruan dengan kualitas premium atau biasa kita kenal dengan sebutan barang KW. Justru berkat pihak kompetitor yang memasarkan produk tiruan ke Asia, membuka peluang pada kita untuk bisa memperlebar pemasaran kita. Desas-desus plagiarisme desain akan membuat orang-orang penasaran dan mencari tahu tentang Pulse. Pada akhirnya konsumen luar akan tahu kualitas produk kita. Karena brand kita sudah terbentuk jauh sebelum brand kompetitor tersebut dibangun. Pihak kompetitor memang bisa menirukan produk kita, tapi tidak dengan brand yang kita miliki. Produk yang sama persis dengan harga yang jauh lebih murah tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kualitas dari produk itu sendiri. Lagi pula harga murah yang mereka pasarkan tidak akan bertahan lama. Itu hanya taktik awal mereka untuk memukul mundur kita. Pada akhirnya mereka pasti akan menyesuaikan harga dengan biaya operasional mereka, terangkai dengan mantap dan penuh keyakinan. Mata Areta sampai terpaku tak berdetik sedikit pun dari memandang laki-laki yang saat ini berdiri dengan raut wajah penuh keseriusan. Areta sampai tidak mengenali sosok suaminya saat ini yang sangat berbeda 180 derajat. Penuh karisma seolah dialah pimpinan perusahaan sebenarnya. Areta melebarkan senyum. Matanya menatap bangga laki-laki yang sudah menjadi miliknya. Hanya miliknya dan akan selalu menjadi miliknya. Bab 180. Berkumpulnya tim Avenger. 2 jam lamanya pertemuan yang berlangsung dengan dipenuhi ketegangan dan perdebatan panjang itu, akhirnya berakhir dengan keputusan final yang memberi Kai kesempatan untuk mengatasi semuanya. Kai dan Areta lalu mengantar mereka semua hingga ke depan pintu lift, kemudian Akira yang lanjut ikut bergabung ke dalam lift mengantarkan mereka semua ke lobi bawah. Begitu pintu lift menutup, Kai langsung menyentak tangan istrinya. Kita perlu bicara, serunya tegas dengan ekspresi menahan amarah. Areta langsung menelan ludah diikuti degupan jantung yang berdetak kencang. Takut dan panik kena semprot suaminya. Di antara banyaknya pasang mata karyawan yang duduk di meja kubikel masing-masing, Kai berjalan menarik istrinya persis seperti anak kecil yang diseret oleh ayahnya. Seluruh karyawan terkesiap, terpaku, tertegun, dan tercengang melihat pemandangan tak biasa itu, bara sampai terbengong-bengong melihat keduanya. Terlebih sejak Kai masuk ke ruang meeting tadi, ia terus mengintip di depan pintu seperti seorang paparazi yang haus akan berita. Hingga semua perkataan Kai tercerna dan terekam di kepalanya. Sialan, Kai, otak encer kok bisa jadi karyawan biasa. Sebenarnya yang bos di sini siapa, gumamnya, garuk-garuk kepala sambil menatap kedua orang itu yang sudah menghilang di balik pintu kaca yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Di dalam ruangan, Kai langsung mendudukkan istrinya ke sofa dengan ia yang ikut duduk di tepian meja tepat di hadapan istrinya, sambil mengapit kedua kaki istrinya dengan lutut yang berada pada sisi kiri dan kanan, menahannya agar tidak bisa menghindar. Sebenarnya kamu anggap apa aku ini? Tanya Kai lembut, tapi penuh penekanan yang terdengar menuntut. Matanya tajam menatap wanita yang saat ini menunduk dalam dengan kedua tangan yang saling meremas. Sepertinya ia sudah tahu akan apa kesalahannya. Kai membuang napas kasar dan mengangkat dagu istrinya, membuat pandangan wanita itu sejajar dengannya. Apa kamu menganggapku ini suami bodoh yang hanya bisa diperintah? Areta menggeleng cepat, kedua matanya berembun.
Terlihat genangan cairan menumpuk di sudut mata yang berusaha ditahannya agar tidak terjatuh. Lalu kenapa kamu menyembunyikan semuanya dariku? Tanya Kai lagi. Aku hanya. Suara Areta tersekat di tenggorokan. Ia memilih kembali diam dan menggigit bibir bawahnya. Apa kamu berniat melindungiku? Terka Kai. Areta langsung mengangguk dengan gerakan cepat. Iya, Kai. Aku tak mau melibatkanmu. Aku tak maastris, dan menjadikanku seperti kambing conge yang tidak tahu apa-apa. Dianggap sebagai laki-laki yang bersembunyi di ketiak istrinya, cecer Kai. Bukan begitu, Kai. Areta menggelengkan kepala berkali-kali. Kamu memintaku sejajar denganmu, tapi kamu sendiri yang menjadikanku orang yang tak berguna. Jika saja aku tak sengaja mendapatimu semalam, pastinya aku tidak akan tahu apa-apa, marahnya. Cairan bening yang berusaha dipupuk akhirnya terjatuh juga. Areta kembali menunduk sambil menyeka-nyeka air matanya tersebut. Melihat itu, Kai jadi tak tega. Ia lekas berpindah duduk ke samping istrinya dan merengkuh tubuh langsingnya naik duduk ke atas pangkuan. Kai, ini kan kantor. Areta lekas ingin turun, tapi Kai menahan. Ini ruanganmu, ini kantormu, aku suamimu, tegas Kai. Mulut Areta terkatup, ia kembali diam dan menunduk takut. Kai kembali menarik wajah istrinya menghadap padanya. Sekarang lihat aku, tatap mataku. Jangan menghindariku, ucapnya sambil menyeka sisa-sisa air mata dengan lembut. Areta akhirnya menatap Kai dengan pandangan sendu. Jangan memarahiku, Kai, pinta Areta dengan manja. Aku bukan memarahimu, sayang. Tapi aku ingin meminta penjelasan. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Apa kamu sama sekali tidak mempercayai kemampuan suamimu sendiri? Maaf, bukan maksudku seperti itu, cicit Areta lirih. Kai membenahi anak-anak rambut istrinya dan menyampirkannya ke belakang telinga, kemudian mengusap lembut pipinya. Sayang, kita ini suami istri. Tak sepatutnya kita saling menutupi. Apalagi dengan masalah besar seperti ini. Apa jadinya denganku jika terjadi sesuatu padamu? Maaf, aku hanya. Kedepannya jangan lagi seperti ini. Apapun itu, kita harus selalu saling terbuka. Sekecil apapun itu, jangan ada rahasia apapun di antara kita. Kita harus bisa saling menjaga, saling membantu dan saling percaya. Dalam hubungan suami istri itu, kepercayaan yang paling penting. Jangan biarkan ada tembok tak kasat mata di antara kita. Paham. Areta terpaku memandangi Kai sepersekian detik lamanya sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Iya Kai, aku paham. Maafkan aku, pintanya sambil menghambur memeluk Kai. Maaf diterima, tapi tidak untuk kedua kalinya, tegas Kai sambil mengusap punggung istrinya. Kembali Areta mengangguk. Kai menarik wajah istrinya dan mengecup bibirnya sekilas, lalu, segera menurunkan istrinya itu dari pangkuan saat melihat Akira di luar sana berjalan ke arah ruangan mereka. Baiklah, sekarang kita kembali bekerja. Bantu aku menjalankan ide yang tadi, ucap Kai seraya bangkit berdiri dan berjalan meraih laptop di atas meja kerja istrinya lalu membawanya duduk kembali ke sofa dan mengutak-atik tanpa izin. Sepertinya ia sendiri lupa akan siapa pimpinan di sana. Areta hanya mengulung senyum penuh arti melihatnya. Bersamaan itu, Akira membuka pintu dan masuk bergabung sambil membawa laptopnya, serta beberapa file dan katalog di tangan. Apa aku harus mengumpulkan staf desain dan desainer yang terkait? Tanyanya. Jangan, untuk saat ini kita harus berhati-hati. Kita belum tahu siapa yang berkhianat. Ada baiknya hanya kita-kita saja yang tahu dengan perencanaan ini, terang Kai. Benar juga, ini daftar dan katalog gambar desain yang diplagiat. Akira meletakkan ke atas meja laptop, file serta katalog yang dibawanya. Kai lekas meraih dan memeriksa. Ketiganya pun duduk bersama dalam lingkaran sofa tamu dengan meja di tengah-tengah yang sudah berserakan berkas dan katalog desain produk. Apa aku bisa melihat annual report Pulse? Tanya Kai kemudian. Apa? Areta dan Akira yang sejak tadi hanya terbengong-bengong speechless melihat kemampuan Kai yang sangat cekatan bekerja di depan layar laptop kompak ngeblank dan ngebug sesaat. Itu, laporan keuangan, ulang Kai. Kalau bisa aku ingin membandingkan jumlah pengeluaran dengan budget yang akan digunakan. Oh, Areta dan Akira kompak membulatkan mulut. Areta lalu melempar pandang pada Akira, dan dengan cepat kakaknya itu menghubungi Dion. Sekalian kalau bisa dengan cash flow-nya, tambah Kai. Akira mengangguk mengiyakan sambil menunggu panggilannya ke Dion terhubung. Oh iya, Kai, apa maksudmu dengan diferensiasi produk tadi? Bukannya jika kita melakukan pembaruan produk malah akan mengeluarkan budget lebih, apalagi menyewa jasa desainer baru. Apa kamu lupa kalau kita punya kenalan desainer terkenal? Tanya Kai balik, kening Areta menaut sesaat. Maksudmu Ova, terkanya? Iya, orangnya panjang umur. Sorot mata Kai langsung menunjuk ke arah dinding kaca yang menampilkan seorang wanita cantik, tinggi, dan langsing yang berjalan dengan gaya selingian ke arah ruangan mereka. Di belakangnya ikut berjalan Aryo yang kulitnya terlihat sedikit gosong sambil bercakap dengan Bara yang akhirnya ikut masuk ke dalam ruangan. Areta cepat bangkit berdiri menyambut, begitupun dengan Akira. Saling cipika-cipiki bersama Ova melepas rindu. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba ke sini? Tanya Areta keheranan. Berkat suamimu yang mengganggu tidurku dini hari tadi. Dia membujukku untuk segera pulang dan membantunya, tunjuk Ova ke arah Kai. Areta langsung menoleh melihat suaminya dengan kebingungan. Belum sempat Kai menjawab, Dion ikut bergabung bersama mereka. Mereka semua akhirnya duduk berkumpul dalam ruangan CEO. Baiklah, sekarang mari kita bekerja sama membantu Pulse berjaya kembali, ungkap Bara bersemangat yang langsung mengundang semua mata memandangnya. Kenapa melihatku seperti itu? Tanyanya bingung. Kenapa kamu bisa ikut di sini? Tanya Areta sinis. Kamu tidak ada hubungannya di sini, keluar sana. Kok gitu, Miss? Aku kan kawanmu juga. Masa salah satu tim Avenger diusir? Avenger gigimu. Aryo menggeplak kepala Bara. Bara lekas balas menggeplak Aryo. Masih bagus aku bilang Avenger, cumi. Cumi, kamu mengataiku cumi. Aryo menoyor kepala Bara. Bara kembali kelas balas menoyor. Memang iya, tuh kulitmu gosong kayak tinta cumi. Kalian kalau mau berdebat keluar saja, tegur Areta, mengusir disertai pelototan mata. Asal ketemu saja, langsung deh. Dion geleng-geleng kepala dan langsung menengahi dengan berpindah duduk di antara keduanya. Kembali semuanya dalam mode serius. Mendengarkan Kai dan Ova mencetuskan ide-ide mereka, tiba-tiba Bara bangkit berdiri, akhirnya, kamu sadar jika tidak dibutuhkan, sindir Areta. Siapa yang mau pergi, Miss?
Terus, aku mau bikin kopi. Ngantuk dengar kalian gak tahu ngomong apa. Sekalian kalau gitu, buatkan kita juga, pinta Kai. Iya, Bar. Aku gula 2 sendok, ucap Aryo. Aku kopinya gak usah sepet, dikit aja, tambah Dion. Kalau aku tak pakai gula, imbu Ova. Kalau aku, belum selesai Akira berucap, Bara sudah melengos. Gak jadi, aku mendadak malas minum kopi, seru Bara dengan kembali duduk. Pantatnya belum menempel di dudukan sofa, ia sudah ditarik berdiri oleh Aryo dan didorong keluar ruangan. Dengan misuh-misuh, Bara yang apes akhirnya beranjak ke pantry dan membuatkan mereka semua kopi sesuai pesanan masing-masing. Jadi idenya seperti ini, tunjuk Kai pada layar laptop di mana sudah tersusun draft rencananya. Kita tinggal melakukan inovasi sedikit pada produk tersebut sesuai rancangan Ova ini, tunjuknya lagi pada lembaran kertas hasil coret-coret Ova. Dengan begini kita malah menaikkan added value-nya. Kemudian kita promosikan melalui media dan perusahaan penyedia iklan. Kita tinggal mencari model yang karakternya cocok untuk memakai pakaian itu. Maksudmu model pria? Tanya Akira. Tentu saja, ini kan pakaian pria, jawab Kai. Mau menggunakan model Ambassador Plus seperti sebelumnya? Tanya Akira. Jangan, selain dari meminimalisir budget, menggunakan model yang biasa tidak akan terlihat perbedaan signifikan. Harus model baru yang lebih fresh, terang Ova. Kira-kira model siapa yang cocok? Ya, tanya Dion seraya berpikir. Harus model. Bagaimana kalau pakai artis saja, cetus Bara. Geblek, Aryo lagi-lagi menoyor kepala Bara. Kita ini lagi mode hemat, kamu malah mau menggelontorkan biaya. Mikir, kalian ini kenapa susah-susah mencari jauh-jauh, tanya Ova. Semuanya serempak memandang wanita itu. Areta dan Akira yang sesama wanita langsung tahu maksud ekspresi wajah Ova tersebut. Ketiga wanita itu kemudian beralih melihat keempat serangkai dengan tatapan penuh arti. Maksudmu kami? Tanya keempatnya bersamaan dengan terheran-heran sambil menunjuk diri masing-masing. Ketiga wanita itu kompak mengangguk. No, tidak, enggak, nehi-nehi. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.